5086. Terburu-buru, Luming tidak menghitungnya dengan hati-hati. Ketika dia bebas, dia bisa menghitungnya lagi. Adik laki-laki Luming, apakah kamu baik-baik saja? Mulan terbang mendekat dan bertanya dengan prihatin. Di satu sisi, Huang Ling tidak membuka mulutnya, tetapi kekhawatiran di matanya tidak bisa terbuka. Baru saja, mereka melihat Luming telah terkena banyak gerakan dan batuk darah terus-menerus. Itu adalah serangan yang para ahli asal mendesak prajurit ilahi tingkat sumber untuk diluncurkan. Itu bisa menembus galaksi dan sangat menakutkan. Mereka harus khawatir. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Ayo kembali dulu. Luming Dao, lalu, Luming 3 orang, kembali ke Dewa Changqing. Setelah kembali ke roh Changqing, Luming kembali ke tempat tinggalnya dan mulai pulih. Tetapi dalam semangat Changqing, terjadi keributan dan banyak diskusi. Beberapa orang sangat pandai membunuh Luming, yang telah mendapatkan reputasi umat manusia, tetapi beberapa orang khawatir. 8 klan di area terlarang. Itu adalah 8 area terlarang. Mereka memiliki dasar yang mendalam. Mereka memiliki kekuatan lebih dari itu. Mereka takut akan balas dendam dari 8 kelompok etnis di daerah terlarang, dan mereka akan terlibat dalam ranah Dewa Changqing. Bisa dibayangkan 8 suku bangsa di kawasan terlarang itu pasti tidak akan menyerah dan akan membalas dendam. Benar saja, setelah berita perang keluar, daerah terlarang semua suku berguncang, lalu beberapa daerah terlarang mengatakan akan membalas dengan liar. Selain itu, Changqing Senjing mengirim orang untuk menanyakan tentang daerah terlarang dari semua kelompok etnis. Mereka akan mengeluarkan semua jenis susunan serangan gabungan yang kuat dan mengundang beberapa senjata mengerikan untuk membunuh Luming. Setelah mengetahui berita ini, kami tidak bisa tenang di dalam alam roh Changqing. Kita dapat membiarkan semua orang di luar kembali ke alam roh Changqing untuk menghadapi perubahan besar. Namun, beberapa hari kemudian, perubahan besar telah terjadi. Karena hampir semua praktisi merasa alam semesta berguncang. Ya, getaran alam semesta, dimanapun itu, hampir merasakan getaran dahsyat alam semesta pada saat bersamaan. Lalu, setiap kali ada Tuhan di atas puncak, rasanya napas yang berbeda. Di alam semesta, sepertinya ada udara segar yang mengalir masuk. Ya, itu seperti ruang rahasia yang tertutup lama. Pintu berdebu dibuka dan udara di luar ruang rahasia mengalir masuk. Orang biasa tidak dapat merasakannya, tetapi keberadaan di atas puncak Tuhan dapat dirasakan dengan jelas. Bahkan dalam perawatan pintu tertutup Luming, jelas bisa merasakan. Nafas semacam ini, sama sekali bukan milik alam semesta, dan dengan berlalunya waktu, semakin intens. Bagian alam semesta telah dibuka. Segera setelah itu, sebuah pesan menyebar ke seluruh alam semesta. Karena sekarang, hanya beberapa ratus tahun sebelum malapetaka yang sebenarnya. Nenek moyang dari beberapa daerah terlarang, serta nenek moyang dari alam Dewa Changqing, meskipun tubuh bergaya sendiri, kesadaran telah dapat terwujud dengan bebas, yang akan memberitahu kita banyak hal. Kabar itu datang dari nenek moyang daerah terlarang. Dengan pembukaan alam semesta, semua suku tidak bisa tenang. Mungkin sebentar lagi, akan ada orang kuat lainnya di alam semesta. Rencana awal semua kelompok etnis untuk membunuh Luming di Tanah Suci Changqing harus disimpan dan dipersiapkan untuk acara besar berikutnya. Beberapa hari kemudian, alam semesta bergetar lagi. Bagian kosmik lain telah dibuka. Seperti yang kita semua tahu, ada lebih dari satu saluran di alam semesta. Angin dan hujan akan datang. Luming menghela nafas. Saat ini, cederanya sudah pulih. Kekacauan tak berujung, dengan lautan alam semesta Yin dan Yang, terdistribusi di dua sisi. Jika seseorang dapat melihat ke bawah pada kekacauan tak berujung dari sudut tertinggi, dapat dilihat bahwa lautan alam semesta Yin yang terdistribusi dalam dua arah yang berbeda, seperti dua mata ikan-ikan Yin Yang. Di tengah dua lautan kosmik, ada hampir 70.000 alam semesta, besar dan kecil. Ambil bagian tengah dari dua lautan kosmik sebagai garis pemisah, satu sisi sebagai Yang, sisi lainnya sebagai Yin. Dan tempat alam semesta sekarang berada di persimpangan Yang dan Yin. Alam semesta ketiadaan Yuking menempati urutan ke-10 di antara banyak alam semesta di dunia, satu lebih tinggi dari masa kejayaan alam semesta Hong Huang, mewarisi tahun-tahun tanpa akhir. Itu adalah alam semesta yang sangat kuno, berkembang hingga ekstrim, dengan ortodoksi yang sangat kuno, banyak yang abadi dan sangat kuat. Istana Yuking adalah ortodoksi tertua dan terkuat di alam semesta Yuking. Ada sosok yang duduk di aula utama. Ini adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut putih, tetapi wajahnya kemerahan, seperti seorang pemuda. Dia tidak bisa melihat usianya. Tetapi jika orang dari alam semesta Yuking ada di sini, dia akan diakui sebagai pendiri istana Yuking, leluhur dari Yuking. Ini adalah kekuatan besar yang telah hidup selama bertahun-tahun. Dalam kesan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta Yuking, tampaknya alam semesta telah terbuka dan nenek moyang Yuking ada. Di bawah aula, ada banyak orang yang berlutut dengan hormat.
Mereka semua adalah orang kuat teratas di Istana Yuking dan penguasa alam semesta Yuking. Jika mereka menginjak kaki mereka, alam semesta Yuking akan bergetar. Tapi orang-orang ini, di depan Yuking Laozu, sangat hormat dan sangat terpesona. Aku rasa alam semesta telah lahir. Suara Yuking terdengar. Begitu dia membuka mulutnya, teratai emas muncul di mana-mana. Ini adalah gambar yang aneh, yang menunjukkan bahwa kultivasi Yuking telah mencapai tingkat yang luar biasa. Alam semesta kosong kembali ke dunia. Orang-orang besar di bagian bawah aula terkejut. Pada saat itu, alam semesta Hong Huang dihancurkan, dan bagian terakhir dari para ahli meninggalkan alam semesta Hong Huang, menyegel saluran alam semesta, terisolasi dari dunia, meninggalkan koordinat asli alam semesta, dan membiarkan alam semesta Hong Huang mengapung di kekacauan tanpa akhir. Sudah bertahun-tahun, tapi aku tidak menyangka akan ada di sini lagi. Beberapa orang mendesah. Pada masa itu, banyak orang tewas dalam perang di alam semesta. Ada banyak makhluk abadi yang jatuh dan terkubur harta yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang ini juga merupakan kesempatan bagi kita untuk hidup kembali. Pria lain berbicara. Ya, belum lama ini, aku merasakan nafas alam semesta lagi, tepat di persimpangan alam Yang dan Yin. Tapi sekarang alam semesta berada di ujung bencana awal, dan paling baik mengakomodasi keberadaan alam asli pada tahap awal, tetapi dapat membuat beberapa generasi muda mengalaminya. Beberapa anak muda tidak ingin menemukan terobosan di alam semesta dari malapetaka asli. Ini adalah pilihan yang bagus. Jalan Yuking Laozu. Ya, Laozu, aku akan mengaturnya sekarang. Pada saat yang sama, cahaya suci tidak memiliki alam semesta. Ini juga alam semesta yang kuat. Di alam semesta Yang Jian, peringkatnya lebih tinggi dari alam semesta Yuking. Beberapa kekuatan besar alam semesta juga merasakan kelahiran alam semesta Hong Huang, dan membiarkan orang mengatur elit generasi selanjutnya untuk pergi ke alam semesta Hong Huang. Tidak hanya 10 alam semesta teratas, tetapi juga alam semesta peringkat rendah, memiliki orang kuat yang mengerikan. Ketika jalan alam semesta dibuka, orang-orang ini juga merasakan nafas alam semesta. Pada saat yang sama, mereka juga merasa bahwa alam semesta berada di bawah bencana asal. Di alam semesta ini, ada elit yang bergegas ke alam semesta. 5087. Di dunia matahari, selalu ada orang-orang kuat dari berbagai alam semesta yang bergegas ke alam semesta. Dunia Yin juga. Ketika bagian alam semesta dibuka, kekuatan besar di dunia bawah juga merasakan nafas alam semesta, dan mengirim sejumlah besar elit ke alam semesta untuk memanfaatkan kesempatan itu. Di antara mereka, ada beberapa karakter jahat. Tentu saja, pencapaian tertinggi orang-orang ini hanya di awal mula. Di bawah malapetaka asli, yang kuat di alam semesta luar tidak bisa masuk. Begitu mereka masuk, mereka juga akan ditekan oleh malapetaka asli dan mati. Untuk sesaat, angin dan awan bertemu. Alam semesta sangat luas dan sunyi. Ada banyak bidang tanah, bahkan bintang dan reruntuhan Tianhe. Apalagi di sini mati dan sunyi. Tidak ada vitalitas, tidak ada kehancuran. Tidak ada seorang pun atau makhluk hidup apapun. Bahkan para praktisi tidak bisa tinggal di sini selamanya. Di luar perbatasan dan gurun, gas kacau melonjak, tetapi di dalam gas kacau yang melonjak, jelas ada jalan yang telah meluas ke kedalaman kekacauan. Ini adalah bagian kosmik. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar raungan keras dari kedalaman kekacauan, dan udara kekacauan melonjak hebat. Kemudian sebuah kapal perang perunggu datang dari kedalaman kekacauan. Kapal perang perunggu, terlihat sangat tua, ditutupi oleh lapisan sinar matahari, terlihat beberapa makhluk berdiri di geladak kapal perang. Makhluk-makhluk ini semuanya adalah tipe dewasa, dan aku tidak tahu apakah mereka tipe manusia atau tipe orang dewasa sejak lahir. Apakah ini alam semesta kehampaan yang besar? Dikatakan bahwa tanah keabadian juga merupakan tanah kesempatanku. Seorang pria muda berpenampilan tampan, dengan mata berbinar dan kecemerlangan yang membumbung tinggi, memiliki postur tubuh yang luar biasa. Dalam kegelapan, ada tekanan yang mengerikan. Apakah ini malapetaka asli? Bagus. Aku ingin menerobos malapetaka asli dan mencapai jalan aku yang tak terkalahkan. Pemuda lain, lebih percaya diri. Kapal perang itu tiba-tiba bersinar, ruangnya robek, lalu kapal perang itu masuk ke dalam celah ruang angkasa. Ketika muncul kembali, itu berada di luar jarak tak terhingga, dan kecepatannya luar biasa. Ini tak terhitung kali lebih cepat dari keberadaan lingkungan aslinya. Tak lama setelah kapal perang perunggu pergi, kekacauan di luar jalur alam semesta melonjak lagi, dan sebuah pagoda perak bersinar terbang keluar. Pagoda ini memiliki 9 lapisan. Kamu bisa melihat ada figur di pagoda. Dalam sekejap, pagoda itu rusak dan kosong. Setelah terbang menjauh dari pagoda selama beberapa waktu, pedang lain menerobos kekacauan dan terbang masuk. Pedang itu besar dan ditutupi dengan cahaya pedang. Kamu dapat melihat sejumlah besar sosok berdiri di bawah cahaya pedang. Di sisi lain alam semesta, ada juga saluran kosmik. Mengaum. Tiba-tiba,
Raungan datang dari kedalaman lorong kosmik, dan gas gempa bumi yang kacau melonjak, dan kemudian sebuah benda besar terbang keluar. Naga tengkorak ini, setidaknya, terlihat sangat mirip dengan manusia naga di alam semesta Honghuang. Itu ramping dan besar, seperti gunung. Namun, naga tulang ini memiliki sepasang sayap, dan sayapnya adalah tulang. Itu terlihat seperti naga dengan sepasang sayap, tetapi nafasnya sangat mengerikan. Di punggung naga tulang besar itu, ada sejumlah besar figur. Di sekitar angka-angka ini, Yin Qi berguling dan dingin, seolah-olah mereka dapat membekukan kehampaan alam semesta. Setelah kemunculan tulang naga, itu langsung merobek ruang dan pergi. Setelah tulang naga pergi, ada seorang lelaki kuat yang mengemudikan sungai Yinhe. Ada juga banyak orang kuat di Yinhe. Sudah beberapa bulan sejak pertempuran pertama Luming dengan 8 kelompok etnis di daerah terlarang. Selama periode waktu ini, Luming telah terkurung di alam Changqing, berkonsentrasi untuk memoles dirinya sendiri, berusaha menyempurnakan dirinya, sehingga berdampak pada alam aslinya. Di saat yang sama, Renwang Duanjian juga perlahan menyerap energi dunia luar dan memulihkan dirinya sendiri. Memang benar beberapa bulan yang lalu, Luming bertarung dengan 8 klan di area terlarang dan membunuh 102 dari mereka. Namun, energi di gagang pedang patah Renwang hampir habis dan hanya tersisa sedikit. Namun, susunan di gagangnya dapat menyerap energi dari dunia luar dan memulihkan dirinya sendiri. Namun, kecepatannya tidak cepat, aku khawatir butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Hanya dapat dikatakan bahwa Renwang Duanjian hanya dapat digunakan pada saat-saat kritis, tidak terbatas. Ini membuat Luming lebih tertekan, ingin menerobos sumbernya. Namun, setiap kali dia siap menerobos sumbernya, dia akan merasakan krisis besar yang membuatnya kedinginan. Perasaan seperti ini terlalu nyata, seolah-olah selama dia benar-benar menerobos, dia akan mati. Luming tidak tahu persis apa yang terjadi. Dia hanya bisa memoles dirinya terus-menerus. Pada saat ini, hati membaca sebuah gerakan, sebuah suara Gyokfu muncul. Mulan yang mengiriminya pesan. Pria dari alam semesta luar akhirnya datang. Dengan sapuan semangat, wajah Luming sedikit berubah. Apakah alam semesta akhirnya tiba? Luming berbisik. Suara Mulan, pengenalan singkat tentang situasi alam semesta saat ini. Yang kuat dari alam semesta luar telah datang, dan jumlahnya luar biasa, dan mereka berasal dari banyak alam semesta yang berbeda. Sulit untuk mengatakan dengan tepat berapa banyak alam semesta yang telah datang. Begitu orang-orang ini masuk, terjadi konflik berdarah dengan semua suku. Karena tujuan utama kedatangan orang-orang dari luar alam semesta adalah reruntuhan, dan tempat rahasia tersembunyi alam semesta. Di tempat-tempat ini, banyak sekali harta karun yang sering terkubur, yang semuanya merupakan peninggalan dari zaman yang lalu. Ini juga merupakan tujuan dari kawasan terlarang, yang tentunya akan menimbulkan konflik. Namun akibatnya, kawasan terlarang mengalami kerugian besar. Meskipun master paling kuat yang berasal dari alam semesta luar hanya di awal asal, mereka memiliki jumlah yang luar biasa, dan mereka memiliki semua jenis susunan serangan gabungan. Selain itu, beberapa alam semesta besar juga membawa pembunuh besar yang mengerikan. Bahkan di daerah terlarang, mereka tidak berani menyerang, dan harus meninggalkan banyak relik dan tempat rahasia. Tentu saja, area terlarang utama tidak peduli berurusan dengan Luming. Singkatnya, selama periode ini, alam semesta berada dalam kekacauan. Untuk memperebutkan relik dan tempat rahasia, yang kuat dari alam semesta luar tidak hanya bentrok dengan area terlarang, tetapi juga saling bertarung dan berdarah terus-menerus. Karena makhluk ini berasal dari alam semesta yang berbeda, bahkan dari Yin dan Yang. Secara alami, tidak perlu dikatakan bahwa dunia Yang dan Yin telah bermusuhan sejak zaman kuno, dengan pertempuran terus-menerus. Bertemu satu sama lain adalah pertempuran. Bahkan alam semesta, yang sama dengan Yang atau Yin, juga bersaing satu sama lain dan juga rawan perang. Di kehampaan di luar tanah yang keji itu, seekor naga tulang besar muncul, membuat ras yang keji itu seperti musuh besar. Di tulang naga, sekelompok orang melihat ke tempat yang sangat jahat. Di antara mereka, kerangka emas, dengan nyala api kemasan di matanya, memiliki nafas yang luar biasa. Di sampingnya, ada jenis kerangka lain, ada manusia dan ada hewan, tetapi mereka sangat menghormati kerangka emas ini. Tanpa dia, kerangka emas ini adalah iblis teratas di alam semesta mereka. 5088. Tidak disangka orang jahat dalam legenda benar-benar tinggal di sini. Suara tengkorak emas. Suara mereka, dengan getaran api jiwa, tidak berbeda dengan makhluk lain. Benar-benar tidak terduga. Dikatakan bahwa sebelum tahun-tahun tanpa akhir, orang-orang jahat yang ekstrim juga merupakan keluarga besar di dunia bawah kita. Tetapi kemudian, raja dari orang-orang jahat yang ekstrim memimpin pasukan orang-orang yang sangat jahat untuk berperang di suatu tempat. Sejak saat itu, orang-orang yang sangat jahat juga menurun. Sekarang tampaknya orang-orang yang sangat jahat datang untuk berperang di alam semesta.
Cara menjadi seperti tulang anjing. Tidak hanya itu, selama periode waktu ini, aku juga mendengar tentang 9 laba-laba iblis Yin, prajurit langit hitam, klan Tianyinteng, klan Yuanguang, klan Yinsa, klan Binghuo, dan klan Changming. Awalnya, ras ini dianggap sebagai klan utama dunia Yin, hampir bersamaan dengan klan yang sangat jahat. Raja dari klan ini memimpin pasukan untuk berperang di tempat tertentu, dan kemudian menghilang bersama. Sepertinya mereka semua datang ke alam semesta. Nah, bukan hanya 8 suku itu. Saat itu, setidaknya ada lebih dari 20 suku yang hilang bersama-sama. Beberapa kerangka lain sedang berdiskusi. Sekarang tampaknya keluarga besar ini datang untuk menyerang alam semesta Hong Huang pada saat yang sama, tetapi menurut perhitungan waktu, alam semesta Hong Huang saat itu tidak cukup kuat. Peringkat di dunia jauh dari 11, jauh dari menjadi kuat di belakang. Mengapa begitu banyak keluarga besar menyerang alam semesta Hong Huang pada saat yang sama? Dan sepertinya gagal. Jika tidak, alam semesta akan menjadi semakin makmur. Kerangka emas, ajukan pertanyaan. Aku tidak tahu. Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting yang terlibat di dalamnya, tapi sekarang, sulit untuk menjelaskannya. Kerangka anjing itu berkata, masuk akal untuk mengatakan bahwa alam semesta asli jauh lebih kuat daripada nanti. Tidak terlalu banyak ahli top. Bagaimana bisa lebih dari 20 keluarga kerajaan menyerang alam semesta bersama dan gagal? Selain itu, pada saat itu, bagian dari alam semesta Hong Huang tidak disegel. Bahkan jika keluarga kerajaan besar gagal, mengapa mereka tidak pergi? Sebaliknya, mereka tinggal di alam semesta Hong Huang dan menjadi apa yang disebut daerah terlarang di alam semesta Hong Huang. Melanjutkan kerangka emas. Puan muda, aku benar-benar tidak tahu ini. Kecuali aku adalah orang besar di zaman itu, aku mungkin tahu beberapa rahasia, atau aku mungkin bertanya kepada orang-orang dari ras yang sangat jahat dan ras Yinsa. Orang-orang dari ras ini, tampaknya, bukanlah orang-orang di zaman ini, atau mereka telah disegel sejak lama sekali. Kerangka anjing itu berkata, "Yah, ayo kita keluar dari sini. Ada keberadaan yang mengerikan di kedalaman tempat ini, yang tidak bisa kita atasi. Ayo pergi ke tempat lain dan tangkap beberapa orang untuk bertanya." Jalan kerangka emas. Tidak sedikit dari mereka memiliki keraguan yang sama. Karena, sebelum tahun-tahun tanpa akhir, 8 klan di area terlarang awalnya adalah klan kerajaan di dunia bawah. Semua klan kerajaan terkenal di alam semesta yang luas lebih dari 30.000 di dunia bawah. Tetapi pada saat itu, lebih dari 20 klan kerajaan menyerang tempat tertentu bersama-sama, dan akhirnya menghilang bersama. Pada saat itu menyebabkan kegemparan. Sejak hilangnya kekuatan utama dari ras tersebut mengalami penurunan dan digantikan oleh keluarga kerajaan lainnya. Tanpa diduga, ras ini ada di alam semesta. Kini, tinggal 8 suku yang tersisa. Banyak orang ingin tahu apa yang terjadi. Secara alami, mereka tidak berani menyerang markas besar di daerah terlarang. Sebaliknya, mereka diam-diam menangkap orang-orang di daerah terlarang utama dan menanyai mereka, tetapi mereka kecewa. Orang-orang di daerah terlarang tidak mengetahui detail tahun itu. Mereka hanya tahu bahwa mereka mengikuti raja mereka untuk menyerang alam semesta. Mereka dikalahkan dan diserang teror. Banyak raja dari keluarga kerajaan terbunuh, dan tubuh mereka berserakan di negeri itu. Ini mengejutkan dunia luar. Karena raja klan bisa disebut raja, itu adalah keberadaan teror yang ekstrim. Itu bukan raja manusia, tapi raja abadi. Masing-masing dari mereka benar-benar merupakan puncak keberadaan, terkenal bagi banyak orang di alam semesta. Karakter seperti itu sudah mati. Apa yang terjadi pada mereka? Menurut kurun waktu, alam semesta banjir dan gurun saat itu, ketika Raja umat manusia, belum lahir. Apa yang terjadi dengan ras-ras itu? Sayangnya, tidak ada yang tahu. Segera, pertanyaan-pertanyaan ini disingkirkan, dan yang terpenting adalah memperjuangkan kepentingan langsung. Meskipun banyak situs, seperti misteri, masih belum dapat dibuka dan dimasuki, semua alam semesta utama dan semua sistem utama sedang berjuang. Tahan dulu. Bagaimanapun, setelah ratusan tahun, setelah bencana asli berakhir, kekuatan sejati akan datang ke alam semesta dan ortodoksi mereka, menerobos relik dan tempat rahasia ini, dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Selain memperebutkan relik dan tempat rahasia, wajar jika Tianjiao muda bertarung satu sama lain. 8 klan di area terlarang, serta ras manusia di alam Dewa Changqing, dan beberapa Tianjiao yang terkenal, juga telah ditantang. Misalnya, selama periode waktu ini, banyak pemuda Tianjiao datang ke Changqing dan menantang Fuyuan. Zhao Wuji DKK. Masing-masing kebanggaan surgawi di alam semesta luar ini sangat kuat. Mereka memiliki segala macam cara untuk difoto, dan darah mereka secara alami kuat. Meski sudah 3 kali mematahkan tiang, kebanggaan surgawi di alam hijau tua bukanlah lawan. Selain hasil imbang Fuyuan dengan 1 orang, yang lainnya dikalahkan satu persatu. Lu Ming, bagaimanapun, sangat ingin memoles dirinya sendiri di balik pintu tertutup sehingga dia menutup telinga terhadap tantangan dari dunia luar.
Bahkan jika seseorang menantangnya dengan nama, dia tidak peduli. Pikirannya sekarang adalah tentang bagaimana menerobos sumbernya. Hanya 1 tahun setelah Lu Ming bertarung melawan 8 klan di area terlarang, sebuah pesan keluar bahwa hari pertama keputusan perang arogan prajurit langit hitam ditantang. Sejak Si Tianteng memecahkan asal mula, alam semesta Hong Huang pecah 4 kali, hanya menyisakan Wu Jue. Tidak ada keraguan bahwa orang yang menantang keputusan seni bela diri juga merupakan iblis yang telah mematahkan tiang sebanyak 4 kali. Dia berasal dari alam semesta yang sangat makmur di bawah sinar matahari, yang disebut alam semesta Tianghuang. Alam semesta Tianghuang, bahkan di alam semesta 30.000 plus matahari, dapat menempati peringkat 100 teratas. Duel antara 24 tiang yang patah telah membangkitkan minat banyak orang dan menarik banyak orang untuk menonton. Namun, Lu Ming tetap tidak bergerak dan tetap tertutup. Akhirnya berita itu keluar, dan Wu Jue dikalahkan. Keduanya bertarung lebih dari 500 gerakan, tetapi pada akhirnya mereka dikalahkan. Bahkan setelah menerima berita itu, Lu Ming tergerak. Wu Jue, yang setenar Si Tianteng, dikatakan telah bertarung tidak kurang dari 10 kali, tetapi mereka tidak menang atau kalah. Seberapa kuat Si Tianteng, Lu Ming sangat jelas. Jika tidak memanfaatkan keunggulan tuan rumah, Lu Ming mungkin tidak bisa mengalahkan Si Tianteng. Tiancong, kejahatan alam semesta Tianghuang, juga dihancurkan dan ditekan di alam semesta Hong Huang. Di bawah tekanan yang sama, ia bisa mengalahkan Wu Jue yang menunjukkan terornya. Setelah mengalahkan Wu Jue, kepercayaan diri dan keadaan Tiancong telah mencapai puncaknya. Kemudian, berita yang lebih kuat muncul bahwa Tiancong ingin memengaruhi asalnya. Di bawah bencana besar asal, dampak dari asal mengejutkan banyak orang. 5090. Di tempat kejadian, sebagian besar orang diam, terutama mereka yang ingin menerobos bencana asli sombong, dan wajah mereka bahkan lebih jelek. Dengan cara ini, mereka tidak memiliki kesempatan. Ada terlalu banyak keuntungan untuk diterobos di bawah bencana asal. Setelah kamu menerobos, potensi dan bakat kamu akan sangat meningkat. Kamu dapat sangat memperluas jalur tindak lanjut kamu, membuat kultivasi tindak lanjut lebih cepat dan lebih stabil, dan melampaui orang lain dari generasi yang sama. Kesempatan yang sangat bagus, jadi terlewatkan. Dapat dikatakan bahwa terobosan Si Tianteng menghalangi jalan orang lain. Mengapa? Wajah Wu Jue pucat dan dia dipukul dengan parah. Dengan cara ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengejar Si Tianteng, dan jarak antara Si Tianteng dan Si Tianteng sulit untuk ditebus. Hanya setelah menembus sumbernya, barulah kita bisa mengejar. Lu Ming juga sama, dan wajahnya tidak terlalu tampan. Dia akhirnya mengerti mengapa setiap kali dia ingin menerobos sumbernya, dia akan merasakan krisis yang mengerikan. Ternyata itu penyebab amukan laut kosmik. Tekanan dari malapetaka asli terlalu kuat. Bahkan jika kita menggunakan kekuatannya untuk menerobos, mungkin sulit untuk berhasil, dan kita akan mati. Bukannya dia masih cacat, tapi tidak ada syarat baginya untuk menerobos, dan tidak ada jalan untuk generasi mendatang. Apakah tidak ada kesempatan sama sekali? Beberapa orang tidak mau bertanya seperti ini. Bukannya tidak ada peluang sama sekali. Selama kamu cukup kuat, kamu bisa mematahkan semua rintangan. Dalam analisis terakhir, Tiancong tidak cukup kuat. Beberapa anak muda berbicara. Pria ini berpakaian lari putih, ditutupi dengan cahaya suci. Bahkan jika dia melihat kegagalan Tiancong, dia masih percaya diri antara kata dan ekspresi. Kebanggaan tertinggi dari alam semesta cahaya suci adalah suci dan tak tertandingi. Alam semesta cahaya suci terbesar ke-9 di dunia. Kudus tak tertandingi juga datang, dengarkan apakah dia sudah 5 kali sangat hancur, tidak heran begitu percaya diri. Belum tentu, jika kita mematahkan tiang 5 kali, kita mungkin tidak akan berhasil. Beberapa orang berbicara secara rahasia. Alam semesta cahaya suci terbesar ke-9 di dunia. Lu Ming tidak bisa tidak melihat yang suci, dan dia terkejut. Di antara puluhan ribu alam semesta di Yangjian, 10 besar benar-benar menakutkan, dan kekuatannya di luar imajinasi. Alam semesta semacam ini benar-benar makmur hingga ekstrim. Kita harus tahu bahwa akhir alam semesta Hong Huang adalah masa paling makmur dalam sejarah alam semesta Hong Huang, dan hanya menempati urutan ke-11 di dunia. Itu masih jauh di belakang yang ke-9. Alam semesta semacam ini secara alami menarik perhatian orang. Banyak orang melihat alam semesta yang suci dan tak tertandingi, terutama beberapa alam semesta dari dunia bawah, dan berpikir untuk melenyapkan alam semesta yang suci dan tak tertandingi. Karena, 5 kali melanggar tiang, bahkan jika kamu melihat lautan alam semesta, adalah iblis teratas, dengan potensi tak terbatas. Ada harapan bahwa kamu akan menjadi raja di masa depan. Begitu kamu dewasa, kamu akan menjadi musuh besar dunia Yin. Jika kita bisa menyingkirkan musuh masa depan ini secepat mungkin, kita bisa menyingkirkannya secepat mungkin. Namun, yang suci, tak kenal takut, masih sangat percaya diri. Aku cukup kuat untuk menghancurkan semua rintangan, tapi aku khawatir itu jauh dari cukup dengan kekuatan ilahimu.
Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menembusnya. Beberapa orang membuat pernyataan sarkastik. Banyak orang merasa kaget dan berani mengolok-olok yang sakral dan tak tertandingi, begitu berani. Alam semesta cahaya suci, hegemoni terkenal, menyinggung perasaan mereka, tidak ada akhir yang baik. Tetapi ketika orang di depan umum melihat mereka yang berbicara, mereka mengetahuinya. Itu adalah kerangka emas. Kerangka emasnya lebih terang dari emas. Itu bersinar dengan cahaya yang mengerikan. Itu tampak tak terkalahkan. Tulang, atavisme alam semesta. Seseorang berbisik dan menarik napas dingin. Alam semesta kerangka adalah alam semesta tingkat atas di dunia bawah. Di antara puluhan ribu alam semesta di dunia bawah, itu juga bisa menempati peringkat 10 besar, tetapi ketujuh. Ini lebih tinggi dari peringkat alam semesta cahaya suci di matahari. Dikatakan bahwa kerangka Raja Keabadian dan Taoisme lahir dengan kesadaran, yang pada dasarnya sangat kuat. Pertahanan kerangka sangat mengerikan dan hampir tidak bisa dihancurkan. Satu-satunya kelemahan mereka adalah jiwa mereka. Jika kamu ingin mengalahkan mereka, kamu harus mengalahkan jiwa mereka terlebih dahulu. Ada alam semesta yang begitu besar. Iblis tulang lahir di tempat yang salah. Jika kita pergi ke alam semesta yang besar, kita bisa menjadi seperti ikan di air. Luming bergumam di dalam hatinya. Mata suci yang tak tertandingi, seperti dua matahari, memindai tulang abadi atavisme, dan akhirnya tidak berbicara. Jelas, dia takut kembali ke leluhurnya. Luming berbaur di tengah kerumunan, penonton mengobrol, tetapi mendengar banyak rahasia lautan alam semesta. Beritahu dia lebih banyak tentang situasi lautan kosmik. Dikatakan bahwa pada akhir banjir dan kelaparan, Terans, para penyihir, dan iblis bergandengan tangan dan menghabiskan sumber daya yang tak ada habisnya untuk membangun atap. Menginjak atap, mereka dapat memurnikan jiwa dan tubuh mereka dengan bantuan kuno kekuatan di alam semesta, dan sangat meningkatkan bakat dan potensi mereka. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Beberapa orang mulai berbicara lagi. Ya, ada catatan terperinci dalam buku-buku kuno keluarga kami bahwa menginjak tiantai juga merupakan alasan penting untuk kebangkitan cepat alam semesta Hong Huang asli. Itu dapat membuat Tianjiao teratas mereka naik ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga melahirkan kepada orang yang lebih kuat dan membentuk lingkaran kebajikan. Namun, bahan inti untuk membangun tiantai terlalu langka dan sulit ditemukan. Banyak alam semesta yang ingin dibangun sulit ditemukan. Hati lemah. Orang lain berbicara dan mengkonfirmasinya. Aku tidak tahu apakah menginjak atap telah dilestarikan dalam perang banjir dan kelaparan di tahun-tahun itu. Jika kita dapat menemukannya, kita dapat meningkatkan diri kita sendiri dengan bantuan menginjak atap dan meningkatkan diri kita dalam semua aspek. Kami mungkin tidak dapat menembus malapetaka aslinya. Seseorang berbisik. Itu membuat banyak orang terlihat panas. Menginjak atap adalah hal terpenting dari alam semesta Hong Huang pada tahun-tahun itu. Kenaikan pesat alam semesta Hong Huang ada hubungannya dengan itu. Banyak alam semesta iri, bahkan jika banyak alam semesta yang kuat tidak. Hanya 10 alam semesta teratas yang bisa dipastikan. Namun, menginjak rooftop bukan berarti kamu bisa membukanya. Setiap kali kamu membukanya, kamu harus menunggu lama untuk membukanya kembali. Oleh karena itu, banyak dari Tianjiao di 10 alam semesta teratas tidak pernah menginjak atap. Mendengar ini, aku sangat terharu. Jika pijakan alam semesta masih ada, tahun-tahun tanpa akhir belum dibuka, sekali ditemukan pasti bisa dibuka. Dengan bantuan menginjak atap, mereka bisa menjadi lebih kuat dan menerobos di bawah bencana asal. Pergi dan cari. Pasti ada debu di suatu tempat di alam semesta. Banyak yang berbisik dan pergi. Injak atap. Mata Luming juga menunjukkan cahaya yang membara. Jika dia bisa menggunakan bantuan menginjak atap, dia mungkin bisa menerobos. Tetapi tidak mudah untuk menemukannya terlebih dahulu, jika tidak maka akan ditemukan oleh 8 klan di area terlarang. Lebih baik mengikuti takdir, atau aku tidak cukup kuat. Aku masih punya ruang untuk berkembang. Skill sumberku seharusnya belum mencapai puncak. Pikir Luming, dan pergi dari sini untuk kembali ke alam hijau tua. 5091. Tentu saja, setelah Luming kembali ke Changqing, dia tidak diam dan tidak mendengarkan hal-hal di luar jendela. Dia meminta orang untuk memperhatikan situasi alam semesta, terutama tentang menginjak atap. Begitu dia mendapat berita, dia akan memberitahunya. Waktu sedang terburu-buru. Dalam sekejap mata, itu akan menjadi 10 tahun. Dalam 10 tahun terakhir, alam semesta menjadi semakin kacau, karena semakin banyak orang memasuki alam semesta. Di alam semesta yang luas, kamu dapat melihat penguasa alam semesta luar di mana-mana, dan kamu dapat melihat perang sepanjang waktu. Secara khusus, alam semesta Hong Huang sekarang mengambang di persimpangan dunia Yang dan Yin. Sejumlah besar pakar dari kedua belah pihak telah memasuki alam semesta Hong Huang. Begitu makhluk di dunia Yang dan Yin bertemu, tidak ada yang perlu dikatakan, yaitu bertarung dan mati. Kita bisa membayangkan betapa sengitnya perang alam semesta selama periode ini.
Itu menjadi medan pertempuran antara dunia matahari dan dunia yin, dengan darah mengalir di mana-mana. Dan peninggalan kuno serta tempat-tempat rahasia itu tentu saja menjadi fokus pertikaian. Setiap peninggalan kuno dan tempat rahasia berdarah dan dibasahi dengan segala macam darah. Meskipun banyak misteri dan peninggalan tidak dapat dibuka sekarang, mereka dapat ditempati terlebih dahulu, dan kemudian dapat dihancurkan ketika bencana asli berakhir dan orang-orang kuat dari semua tingkatan alam semesta datang. Dalam 10 tahun terakhir, Luming telah berlatih keras agar menjadi lebih kuat. Sayangnya, kemajuannya sangat terbatas. Pada level Luming saat ini, hampir semua aspek telah mencapai batasnya, seperti tubuh, tabu, kekuatan asal, jiwa. Jika kamu ingin meningkatkan, kecuali jika kamu menembus ranah, itu terlalu sulit. Adapun Yuansu, Luming baru menyadarinya. Kemajuan Yuansu seharusnya bagus. Namun, kemajuan Yuansu akan membutuhkan waktu lama untuk terakumulasi. 10 tahun seperti kilatan cahaya bagi orang-orang di alam dewa. Itu terlalu pendek. Bahkan dengan bakat Luming, sulit untuk membuat banyak kemajuan. Pada kecepatan ini, tidak mungkin bagi Luming untuk menerobos sumbernya dan mendapatkan hadiah laut alam semesta di bawah sumber bencana. Namun saat ini, sebuah berita menyebar dengan cepat ke seluruh alam semesta. Menginjak atap lahir dan ditemukan. Setelah menerima kabar tersebut, Luming langsung keluar untuk menanyakan detailnya kepada Mulan. Mulan bercerita bahwa kabar itu datang dari alam semesta bulu putih. Menginjak atap juga ditemukan oleh orang-orang di alam semesta Bayu. Orang dari alam semesta Bayu menemukan platformnya, mengapa dia harus menyebarkan berita dan tidak menggunakannya sendiri? Luming penasaran. Alam semesta bulu putih, di Yanjian, juga merupakan alam semesta yang relatif kuat, yang dapat menempati peringkat kurang dari 1000 di Yanjian. Dikatakan bahwa tidak ada cukup orang dari alam semesta Bayu. Hanya dengan bantuan orang-orang dari alam semesta lain mereka dapat mulai menginjak atap. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menyebarkan berita dan mengundang kebanggaan surgawi dari semua pihak untuk berkumpul dan menginjak atap. Tentu saja, beberapa orang mengatakan bahwa ketika alam semesta Bayu ditemukan menginjak tiantai, itu juga ditemukan oleh orang lain di alam semesta. Melihat beritanya, mereka tidak bisa menyembunyikannya. Mereka hanya bisa menyebarkan berita agar tidak menarik perhatian. Perhatian semua pihak. Sekarang banyak Tianjiao dicancing berangkat untuk menginjak tiantai. Mulan menjelaskan. Ayo pergi dan lihat juga. Lu Mingdao. Sejak menginjak atap lahir, Luming tidak akan pernah melewatkannya. Luming, Mulan, Huang Ling bertiga bersama-sama. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Fu Yuan Zhao Wuji beberapa orang, baru saja ditemani untuk menginjak atap. Dalam perjalanan, dia mempelajari lebih banyak detail dari Fu Yuan dan lainnya. Platform pijakan saat ini kemungkinan akan rusak dan tidak lengkap. Beberapa orang berspekulasi bahwa itu mungkin bagian dari platform pijakan lengkap, yang telah disembunyikan di kehampaan sebelumnya. Oleh karena itu, area terlarang di alam semesta barat, termasuk alam dewa Changqing, tidak ditemukan sebelumnya. Sekarang, ada terlalu banyak makhluk dari alam semesta luar. Mereka dapat dilihat di mana-mana di alam semesta yang luas. Hanya dengan mencari seperti ini kita bisa mengetahui menginjak atap. Kalau tidak, kita harus mengandalkan keberuntungan untuk menginjak atap untuk dilahirkan. Setelah beberapa waktu, Luming dan yang lainnya tiba di lokasi atap. Menginjak atap, di atas sebidang puing tanah. Saat ini, sudah ada lautan manusia di puing-puing benua. Dan ke segala arah, selalu ada orang yang datang. Kita dapat melihat bahwa di satu sisi, ada makhluk di dunia yang, dan di sisi lain, ada makhluk di dunia yin. Tidak ada keseimbangan yang halus antara kedua belah pihak. Luming dan mereka berbaur di sisi matahari, menuju pusat puing-puing daratan. Di tengahnya, ada platform batu besar. Platform batu ini, jelas dibuat dengan tangan, berbentuk segi 8, seperti 8 trigram besar, berdiri di atas tanah. Platform batu sangat besar dan memiliki area yang sangat luas. Panjangnya bisa 100.000 li di satu sisi. Namun, kita dapat melihat bahwa ada beberapa retakan pada platform batu yang memanjang dari satu ujung ke ujung lainnya, seolah-olah platform batu tersebut sewaktu-waktu akan runtuh. Di sekitar platform batu, ada makhluk di mana-mana. Masing-masing memiliki cita rasa yang kuat, terutama yang muda. Tak perlu dikatakan, mereka semua adalah orang-orang berbakat. Menginjak atap awalnya untuk jenius. Langkah besar di atap, bahkan jika kamu ingin menyembunyikannya, kamu tidak dapat menyembunyikannya. Itu akan segera ditemukan. Pantas saja alam semesta bulu terbang akan menyebarkan berita. Luming berpikir. Alam semesta Hong Huang adalah alam semesta yang. Itu milik yang. Hal-hal yin di dunia yin bisa pergi. Tiba-tiba, melangkahi atap, ada minuman dingin. Haha, ini konyol. Alam semesta sekarang berada di persimpangan yang dan yin. Itu adalah benda tanpa pemilik yang bukan milik yang kamu. Selain itu, bahkan jika milik yang kamu diserang oleh kami, itu adalah alam semesta di yin kami. Di sisi lain dunia bawah, seseorang mencibir. Kata-kata yang kuat, apakah kamu memiliki kemampuan untuk menyerang?
Ada banyak minum. Tidak ada kemampuan. Hahaha, bagaimana alam semesta runtuh? Bukankah itu karena kekuatan dunia bawahku? Tanggapan dari makhluk dunia bawah. Kedua belah pihak berdebat, penuh dengan bubuk mesiu. Namun, itu ditahan sampai batas tertentu dan tidak ada perang yang pecah. Ada terlalu banyak makhluk di sini hari ini. Begitu perang pecah, akan sulit dikendalikan dan menyebabkan pertumpahan darah yang mengerikan. Apalagi kekuatan kedua belah pihak tidak jauh berbeda. Jika kami benar-benar ingin bertarung, kami tidak yakin pihak mana yang akan menang. Yang paling penting adalah tujuan utama orang-orang yang datang ke sini hari ini adalah untuk menginjak atap, terutama Tian Jiao, iblis teratas. Tujuan terpenting adalah untuk meredam diri dengan bantuan menginjak atap, sehingga dapat membuat terobosan di bawah bencana asal. Dalam 10 tahun terakhir, tidak ada kejahatan Tian Jiao yang mencoba menyerang wilayah aslinya. Ketika Tian Chong menerobos, penindasan bencana asli begitu mengerikan sehingga tidak ada yang yakin. Sekarang, menginjak atap tidak diragukan lagi merupakan peluang. Langkah atap ini retak, apakah masih bisa digunakan? Terlebih lagi, ini berbeda dari tiantai dari alam semesta kuat lainnya dalam legenda. Itu terlihat terlalu kecil, jauh lebih kecil dan lebih kuat dari legenda. Di kerumunan, banyak orang mengajukan pertanyaan. 5092. Aku percaya banyak orang sudah tahu bahwa atap ini tidak lengkap. Mungkin ini hanya bagian dari atap lengkap yang asli, yang hancur dalam perang aslinya. Di atas platform batu segi 8 berdiri seorang lelaki tua, yang merupakan master asal-muasal alam semesta bulu putih. Karena atapnya rusak, apakah masih bisa digunakan? Seseorang bertanya. Ya. Orang tua dari alam semesta Bayu berkata, melalui penelitian kami, meskipun tiantai rusak, fungsinya hampir sama dengan yang lengkap. Namun, jumlah orang yang dapat ditampungnya relatif kecil, dan hanya dapat digunakan sekali. Aku khawatir setelah dimulai sekali, tiantai akan benar-benar hancur. Penjelasan orang tua tentang alam semesta bulu putih. Jika alam semesta selalu menjadi 10 besar, sayang sekali banyak orang akan terus menggunakan yang dan yin. Tetapi jika kamu hanya dapat menggunakannya sekali, itu tidak akan berhasil banyak. Jika kamu tidak dapat menggunakannya terus-menerus, kamu tidak dapat membuat Tian Jiao yang kuat. Orang-orang mengerti bahwa ini juga alasan mengapa makhluk alam semesta bulu putih diumumkan ke dunia. Jika itu adalah platform loncatan lengkap yang dapat digunakan terus-menerus, alam semesta Bayu akan mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan platform loncatan tersebut. Apakah akan ada berita? Lalu bagaimana kita bisa mulai menginjak atap? Seseorang bertanya. Ini sangat sederhana, menginjak atap khusus untuk para jenius muda. Di atasnya, ada larangan menguji usia, jadi orang tua tidak perlu melaporkan ilusi apapun. Percuma saja. Selama ada cukup talenta muda untuk menginjak platform batu ini dan mencoba yang terbaik untuk merangsang ki dan darah di dalam tubuh, mereka dapat mulai menginjak atap. Orang tua alam semesta bulu putih. Tunggu apa lagi? Kita punya cukup bakat sekarang. Kita bisa mulai melangkah ke atap sekarang. Ya, itu bisa segera dimulai, dan itu membuang-buang waktu. Banyak orang berteriak. Orang-orang yang berteriak ini tidak terlalu percaya diri. Mereka mungkin bisa mendapatkan sepotong kue sebelum banyak talenta datang. Semakin mereka menunggu, semakin banyak talenta yang datang, dan mereka tidak akan memiliki kesempatan. Tidak, harga diri kita belum tiba. Kita tidak bisa memulainya. Beberapa orang berbicara, sangat sombong. Konyol kalau kamu tidak bisa memulai sebelum bakatmu tiba. Mengapa begitu banyak orang harus menunggu mereka? Yaitu, itu konyol. Bagaimana kesempatan bisa menunggu orang lain? Jika kamu datang terlambat, kamu akan menanggung akibatnya. Banyak orang kesal. Kenapa? Kita adalah alam semesta cahaya. Suara ketidakpedulian terdengar, dan area itu diselimuti oleh cahaya suci yang kaya. Banyak orang tutup mulut. Ini adalah alam semesta cahaya suci, peringkat ke-9 di dunia. Itu selalu sombong dan kuat. Siapa yang berani menyinggung? Bahkan alam semesta, yang juga merupakan salah satu dari 10 besar, harus memberi mereka wajah. Misalnya, alam semesta Yuking, yang menempati peringkat ke-10 di Yangjian, meskipun sebagian besar Tianjiao tiba, tidak menentangnya, tetapi berdiri diam di sana. Pertama-tama, mereka takut pada alam semesta cahaya suci dan tidak ingin menyinggung. Kedua, mereka juga merupakan kebanggaan surgawi teratas di antara mereka. Mereka sangat percaya diri dan berpikir bahwa mereka tidak kalah dengan orang lain. Tidak peduli berapa banyak kebanggaan surgawi yang mereka miliki, mereka memiliki tempat. Di saat yang sama, di sisi lain dunia bawah, ada juga seorang jenius dari alam semesta yang kuat yang belum tiba. Kita harus menunggu untuk menghentikan orang menginjak atap sekarang. Di hadapan Big Mac ini dan makhluk dari alam semesta lain, aku tidak berani mengatakan lebih banyak. Di lautan alam semesta yang luas, meskipun ada banyak alam semesta, ada lebih dari 70.000 alam semesta di dunia yang dan yin. Namun, kesenjangan kekuatan antara alam semesta ini sangat besar.
10 besar di dunia Yang, atau 10 besar di dunia Yin, begitu kuat sehingga mereka telah meninggal selama bertahun-tahun tanpa akhir. Aku tidak tahu berapa banyak kengerian yang tinggal di sana. Dapat dikatakan bahwa tidak sedikit makhluk abadi yang kuat. Dan beberapa alam semesta yang lemah, bahkan sosok negeri dongeng, tidak memilikinya. Alam semesta yang kuat itu dapat menghancurkan alam semesta yang lemah itu jika mereka mengirimkan alam semesta yang kuat. Kesenjangannya tidak begitu besar. Alam semesta yang lemah tidak berani menyinggung alam semesta yang kuat. Orang harus menunggu. Beberapa hari kemudian, arogansi alam semesta yang kuat datang satu demi satu. Misalnya, kejahatan absolut dari alam semesta cahaya suci adalah suci. Ada juga tulang abadi atafistik alam semesta. Tentu saja, ada lebih dari 2 Tianjiao yang begitu kuat. Dalam dekade terakhir, ada lebih banyak Tianjiao. Lu Ming diam-diam mengamati bahwa beberapa orang sangat mempesona. Bahkan dia merasakan tekanan. Sekarang, di antara rekan-rekannya, Lu Ming bisa merasakan sedikit tekanan setidaknya 4 kali. Jika kamu merasakan sedikit tekanan, kamu harus mematahkan tiang sebanyak 5 kali. Tentu saja, dalam kegelapan, ada juga kebanggaan alam di dunia aslinya, seperti si Tianteng, tetapi kebanggaan alam di dunia aslinya tidak ikut serta dalam persaingan. Melangkah di atap terutama ditujukan pada sumbernya. Ayo pergi. Setiap anak muda yang sombong bisa naik panggung. Orang tua dari alam semesta bulu putih berkata dan terbang menjauh dari platform batu. Sua-sua. Tiba-tiba, ada banyak talenta muda di sekitar, terbang ke peron batu. Jumlahnya luar biasa. Sekilas, setidaknya ada beberapa ratus ribu. Ya, ada ratusan ribu Tianjiao muda, dan mereka semua adalah pencapaian tertinggi Tuhan. Bahkan, mereka sangat rusak. Yang terburuk dari semuanya mencapai istirahat. Ini benar-benar tak terbayangkan sebelumnya. Satu kali mematahkan tiang setara dengan keberadaan tingkat Raja Surgawi terkuat. Berapa banyak dari seluruh penghuni surga? Sekarang, jumlahnya ratusan ribu, dan mereka semua adalah anak muda, yang tak terbayangkan. Namun, di lautan alam semesta yang luas, alam semesta utama bertemu, yang bukan apa-apa. Terlebih lagi, itu tidak mungkin merupakan kumpulan bakat dari semua dewa di alam semesta. Tidak mungkin sedikit, itu hanya sebagian kecil dari alam semesta yang luas. Lu Ming, kamu pergi, kami tidak akan pergi. Mulan dan Huang Lingdao. Mereka terkenal dengan pengetahuan diri mereka. Meskipun mereka memiliki kekuatan untuk mematahkan tiang 2 kali, mereka dianggap sebagai talenta teratas di alam semesta masa lalu, tetapi mereka bukan apa-apa di alam semesta. Ada begitu banyak talenta sehingga mereka tidak dapat bersaing satu sama lain. Yah, kamu tetap di sebelah orang-orang di alam semesta Yuking. Lu Ming mengangguk dan berbisik. Tidak apa-apa, Mulan dan lainnya tidak bersaing, jadi dia tidak perlu khawatir. Tetap di sebelah kosmonot Yuking agar tidak menjadi sasaran. Kemudian, dengan sebuah gerakan, dia bergegas ke platform batu. Fu Yuan, Zhao Wuji dan lainnya, yang merupakan 3 talenta terbesar, secara alami tidak akan menyerah dan bergegas ke platform batu satu demi satu. 3 kali mematahkan tiang, melihat lautan alam semesta, juga merupakan kebanggaan yang sangat tinggi. Ledakan. Ratusan ribu talenta muda jatuh di belakang platform batu dan menyemangati darah mereka sendiri. Tiba-tiba, di platform segi 8, gas darah melonjak ke langit, seperti gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus pada saat bersamaan. Pada saat yang sama, platform segi 8 bergetar hebat, dan rune padat muncul di atasnya. Dari kejauhan, pelataran batu segi 8 itu benar-benar seperti pelataran 8 diagram. Itu berlangsung untuk waktu yang singkat. Di 8 sudut platform segi 8, beberapa platform segi 8 kecil muncul. 5093. Di 8 sudut platform segi 8, beberapa platform segi 8 kecil muncul. Kamu dapat melihat bahwa setiap sudut memiliki 8 platform segi 8 kecil. Platform batu segi 8 kecil ini ditangguhkan di udara, yang juga ditutupi dengan rune. 8 area sudut menambahkan hingga 64 platform batu kecil. Mata banyak orang berbinar, menginjak atap, dan mulai berhasil. Kebetulan, di platform batu segi 8 kecil itu. Apa kau tidak pernah makan babi? Apa kau tidak melihat babi lari? Meski belum ada yang pernah menggunakan injak atap, kebanyakan dari mereka pernah mendengar legenda menginjak atap. Menginjak atap, biasanya akan terus menyerap energi alam semesta, kemudian melalui pemurnian dan transformasi terus-menerus dari menginjak atap itu sendiri, akhirnya akan diubah menjadi energi yang sangat murni dan istimewa. Begitu energi semacam ini memasuki tubuh, itu dapat sangat meningkatkan tubuh fisik, jiwa, dan bahkan sumber tabu. Dapat dikatakan bahwa itu dapat membuat makhluk hidup mencapai kemajuan besar dalam segala aspek. Dan ingin membangkitkan energi semacam itu, injak saja platform batu segi 8 kecil itu. Tapi platform batu, pada akhirnya, hanya satu orang yang boleh menginjakkan kaki. Tapi di TKP, ada ratusan ribu orang yang ingin bertanding.
Panggung batu itu milikku. Aku harus menempati platform batu. Saat berikutnya, ratusan ribu sosok bergerak dan bergegas ke 64 platform batu segi 8. Total ada 64 platform batu, tetapi ada ratusan ribu pesaing. Rata-rata, ada lebih dari 5.000 pesaing untuk setiap platform batu. Platform batu tidak dapat menampung lebih dari 5.000 orang. Oleh karena itu, sebelum jatuh di platform batu, semua jenis serangan terjadi di kehampaan. Sinar indah bertabrakan dan mengisi separuh langit. Puff! Dalam sekejap, darah seseorang terciprat di tempat, terbunuh, jatuh di sini, dan tubuhnya jatuh ke bumi. Persaingan sangat kejam. Dapat dilihat bahwa beberapa orang sangat kuat, seperti tulang abadi atavisme, dan alam semesta cahaya suci yang tak tertandingi. Orang-orang ini terlalu kuat, mereka telah mematahkan tiang 5 kali dan menyerang sekali, dan tidak ada yang menghentikan mereka. Jangan katakan bahwa mereka yang mematahkan tiang kurang dari 3 kali, bahkan jika mereka mematahkan tiang sebanyak 4 kali, mereka akan terluka oleh satu gerakan. Banyak orang ketakutan dan dengan cepat mundur ke platform batu lainnya. Karena mereka tahu bahwa dengan orang-orang yang telah mematahkan tiang sebanyak 5 kali, mereka tidak dapat bersaing sama sekali. Jika mereka ceroboh, mereka akan dibunuh sebagai gantinya. Oleh karena itu, persaingan antar platform batu lainnya semakin besar. Jumlah orang yang berkompetisi di beberapa platform batu mencapai puluhan ribu. Tentu saja, tidak semua orang di site terbelakang dan takut tiang itu patah 5 kali. Beberapa orang di site tidak mundur, tetapi banyak ahli berencana untuk bergandengan tangan untuk mengalahkan keberadaan 5 tiang yang patah. Karena 64 platform batu ini hanyalah langkah pertama. Ada 8 platform batu di setiap arah. Setelah 8 platform batu ditentukan menjadi orang baik, mereka akan terus bersaing. 8 dari 4 platform batu baru akan muncul. Semakin banyak kamu pergi ke platform batu di belakang, semakin banyak energi yang dapat kamu bangkitkan, semakin banyak kamu dapat memurnikan diri, dan semakin banyak manfaat yang akan kamu dapatkan. Jika kita tidak menyelesaikan masalah putusnya 5 tiang sekarang, kita akan menghadapinya nanti. Ledakan. Di salah satu platform batu, perang yang mengerikan terjadi. Ada ratusan orang, dan akhirnya jatuh di atas platform batu, dan kemudian ratusan orang ini, bersama-sama mengepung raksasa emas ungu. Raksasa emas ungu ini tingginya lebih dari 10 meter. Seluruh tubuhnya berwarna emas ungu. Bahkan rambutnya berwarna emas ungu. Ini seperti pengecoran emas ungu. Seluruh tubuhnya kebal, kuat dan menakutkan. Ini adalah keluarga raksasa perang. Tidak diragukan lagi ini adalah orang kuat yang mematahkan tiang sebanyak 5 kali. Ratusan Tian Jiao mengepung raksasa itu. Namun, jelas orang-orang ini meremehkan kengerian tiang panjang sebanyak 5 kali. Zijin sebenarnya memegang kapak Zijin dan membelah secara vertikal dan horizontal, tanpa kekuatan persatuan. Di depannya, Zijin tidak memiliki kekuatan untuk melawan, jadi dia dipukul dengan parah dengan satu gerakan. Hanya karena kamu ingin menghentikanku, bunuh mereka semua. Raksasa emas ungu itu meraung, ototnya menggeliat, darahnya mendidih, dan dia mengguncang kehampaan. Matanya seterang matahari, dan kapak perangnya menebas dengan liar. Tidak ada yang mewah, tetapi kekuatan serangan dari setiap kapak sangat kuat sehingga menakutkan. Jeritan datang dari seorang pemuda dengan kulit perak. Pria muda berkulit perak itu langsung dibelah menjadi 2 oleh Zijin, bahkan jiwanya pun tidak lepas. Yang lain menunjukkan rasa takut. Pemuda berkulit perak ini adalah orang jahat mutlak yang telah mematahkan tiang 4 kali. Orang jahat seperti itu telah terbunuh, dan yang lainnya ketakutan. Ayo lagi. Zijin mengaum seperti orang gila. Namun, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Aliansi yang disebut hanya sementara. Jika situasinya tidak baik, aliansi akan runtuh secara alami. Pergi ke platform batu lainnya. Kebanggaan dari platform batu ini pergi satu demi satu dan bergegas ke platform batu lainnya seperti kilat. Hei, aku belum mematahkan tiangnya 5 kali. Aku terlalu ingin bertarung denganmu. Raksasa emas ungu itu tersenyum dan tiba-tiba menginjak telapak kakinya. Ki dan darahnya yang kuat serta asal mula tabu meledak dan mengalir ke platform batu. Ledakan. Platform batu meraung, dan rune padat bersinar. Kekuatan yang kuat mengalir keluar dari platform batu dan menyelimuti raksasa emas ungu di dalamnya. Energi yang terkandung dalam platform batu telah distimulasi. Lainnya, mewakili platform batu ini, telah ditempati oleh Zijin. Yang lain telah kehilangan kualifikasi untuk bersaing. Dengan cara ini, platform batu yang belum mematahkan tiang sebanyak 5 kali akan memiliki lebih banyak persaingan. Lagi pula, tidak banyak 5 tiang yang patah. Tidak mungkin setiap platform batu memiliki 5 tiang yang patah. Bahkan, diperkirakan jumlahnya hanya sekitar 5. Kenapa ini tentang? Sulit untuk melihat dengan mata telanjang karena kekuatan tempur yang ekstrim, kecuali jika lawan menunjukkan kekuatan tempurnya secara ekstrim. Sulit untuk menjamin bahwa beberapa orang telah menyembunyikan kekuatan tempur mereka.
Lautan alam semesta yang luas, hampir 70.000 alam semesta, dan iblis jenius yang rusak 5 kali secara alami jauh lebih dari 5 orang. Namun, hanya sekitar 5 orang yang datang ke alam semesta. Beberapa orang terlalu jauh untuk mengejar ketinggalan dalam waktu singkat, beberapa orang menutup, beberapa orang memiliki kesempatan lain. Ada banyak peluang di alam semesta yang luas, dan bukan hanya alam semesta Hong Huang. Ada 5 orang di 5 tiang yang patah. Tidak ada persaingan sama sekali. Mereka secara langsung menempati 5 platform batu, yang membangkitkan energi pada platform batu dan memurnikan diri mereka sendiri. Ada lebih dari 10.000 orang yang berkompetisi di Sitei Luming. Tentu saja, banyak orang akan segera tersingkir. Bakat yang mematahkan tiang sekali dan 2 kali tidak memenuhi syarat untuk bersaing. Jika mereka ceroboh, mereka akan dibunuh. Persaingan sangat kejam. Hanya dalam beberapa menit, ratusan talenta telah terbunuh. Orang-orang ini semuanya jenius dan memiliki masa depan yang cerah. Bahkan jika mereka tidak memiliki kesempatan ini, mereka tidak akan rendah. Secara alami, mereka tidak ingin mati di sini. Oleh karena itu, banyak orang melihat persaingan, tetapi mereka menyerah dan mundur dengan cepat. Mereka yang benar-benar dapat berpartisipasi dalam kompetisi harus memiliki setidaknya 3 tiang yang patah. 5094. Peron Batu Luming, si jenius yang akhirnya jatuh di atasnya, melebihi 100 orang. Hampir semua dari 100 orang ini mampu mematahkan tiang sebanyak 3 kali. Lebih dari 10 orang diduga telah mematahkan tiang sebanyak 4 kali. Sejumlah orang, saling memandang, mata dingin, ingin saling menekan. Nak, keluar dari sini. Di tepi Luming, sosok kekar tiba-tiba membunuh Luming. Napas dingin Yin, tergila-gila pada Luming tersapu. Ini adalah Tian Jiao di dunia Yin. Ia memiliki daya juang yang sangat kuat. Dia memiliki 3 kali melanggar ekstrim, kedua hanya 4 kali. Pada saat yang sama, orang lain di dunia Yin juga melancarkan serangan. Target serangan mereka adalah Tian Jiao di dunia Yang. Jelas, Tian Jiao dari dunia Yin ingin mengalahkan kejeniusan yang terlebih dahulu, lalu bersaing satu sama lain. Tidak hanya anjungan batu segi 8 ini, tetapi juga anjungan batu segi 8 lainnya. Orang-orang di dunia Yin bergandengan tangan untuk mengalahkan orang-orang di dunia Yang. Tentu saja, orang-orang di dunia Yang juga memiliki niat ini. Orang-orang di kedua sisi, bertarung bersama. Kamu yang berguling. Mata Luming dingin, dan senjata Dewa Perang menyapu keluar, bertabrakan dengan para ahli di dunia bawah. Dengan keras, penguasa dunia bawah terkejut, lengannya meledak, dan tubuhnya terbang keluar dari platform batu seperti karung. Dia muntah darah dan hampir mati. Di sekitar, yang lain terkejut. Di luar dugaan, Luming terlihat sangat biasa-biasa saja. Kekuatan bertarungnya sangat kuat, seorang jenius yang hendak mematahkan tiang 4 kali dipukul sampai mati. Tiba-tiba, beberapa iblis dari dunia Yin menatap Luming. Aku akan datang dan menemuimu. Seorang wanita dengan rambut ular membunuh Luming. Wanita ini, rambut tubuh ular kecil, terus berputar, suara mendesis, sangat merembes. Selain itu, bulu ular ini dapat membuka mulutnya dan menyemburkan sinar cahaya. Kekuatannya sangat mengerikan. Jika mereka disinai oleh sinar seperti itu, tubuh mereka akan berubah menjadi batu, dan kemudian akan dihancurkan oleh wanita ini. Sebelumnya, Luming melihat dengan matanya sendiri beberapa pria sombong di dunia diubah menjadi batu oleh wanita ini dan kemudian menghancurkan mereka. Luming memegang senjata Ares dan memutarnya dengan kecepatan tinggi. Kekuatannya yang kuat menghalangi kolom cahaya dari gadis berambut ular itu. Lalu senjata Ares bergetar dan berubah menjadi tombak tajam untuk menikam gadis berambut ular itu. Luming tidak menggunakan teknik sumber untuk saat ini. Keahlian sumbernya cukup istimewa. Setelah digunakan, itu akan menghabiskan terlalu banyak daya. Dan sekarang bukan waktunya untuk menunjukkan. Begitu dia menunjukkan kekuatannya mematahkan tiang 5 kali, dia akan dikepung oleh orang lain. Persaingan platform batu ini adalah kebanggaan alam semesta luar. Tidak ada yang mengenal Luming, dan tidak tahu bahwa Luming memiliki kekuatan juang untuk mematahkan tiang sebanyak 5 kali. Saat yang lain akan bertarung, Luming akan menunjukkan kekuatan bertarung terbaiknya dan menang dengan 1 pukulan. Luming dan gadis ular bertarung bersama, tidak terburu-buru untuk mengalahkan satu sama lain, tetapi dengan satu sama lain kamu datang dan aku pergi, pertarungan tidak dapat dipisahkan. Sesaat kemudian, peron batu, hanya selusin orang yang tersisa, yang lainnya, semuanya kalah, batuk darah dan mundur. Beberapa orang terbunuh secara langsung dan jatuh di sini. Ledakan. Beberapa orang ingin mengaktifkan ki dan darah serta kekuatan sumber untuk mengaktifkan energi platform batu, tetapi mereka tidak dapat berhasil sama sekali. Mereka tidak dapat mengaktifkan energi platform batu sebelum kemenangan atau kekalahan diputuskan. Pada saat ini, Luming meningkatkan serangan sengitnya dan mengalahkan gadis berambut ular itu. Gaya Hong Huang, menghancurkan gaya langit. 2 gerakan pembunuhan utama Luming dilakukan terus-menerus.
Gadis berambut ular itu menjerit dan akhirnya kalah dari Luming. Dia memuntahkan darah dan terlempar keluar dari platform batu. Dadanya ditusuk oleh senjata perang Dewa Luming. Itu cerah di depan dan belakang, dan darah mengalir. Dia terluka parah dan vitalitasnya sangat rusak. Dia juga ingin bertarung di peron, tetapi para tetua klan menghentikannya. Itu telah dikalahkan dan rusak parah. Tidak ada artinya naik. Jika seseorang tidak dapat melakukannya dengan baik, dia akan kehilangan nyawanya di sini. Setelah mengalahkan gadis berambut ular, Luming bergegas ke medan perang lain untuk membantu Tian Jiao di dunia Yang dan mengepung Tian Jiao di dunia Yin. Dua orang bergandengan tangan, Tian Jiao di dunia Yin dikalahkan dengan cepat. Keseimbangan platform batu ini rusak, dan sisi yang memiliki keunggulan mutlak. Tak lama kemudian, semua jenius dunia Yin dikalahkan. Saat ini, 6 orang tertinggal di peron batu. Keenam orang ini semuanya dari matahari, semuanya adalah keberadaan 4 kali melanggar tiang. Kekuatan bertarung kakakku bagus, tapi dia sangat aneh. Aku tidak tahu dari alam semesta mana dia berasal. Seorang pria muda menatap Luming dan tersenyum. Alam semesta. Luming menjawab. Tidak ada yang disembunyikan. Saat dia menunjukkan kekuatan bertarung terkuatnya nanti, orang-orang ini pasti akan tahu asalnya. Alam semesta. 5 pemuda lain di peron batu tercengang saat mendengar ini. Luming, dari alam semesta Hong Huang. Apakah itu ras manusia di alam semesta? Namun, umat manusia saat ini adalah sisa dari alam semesta. Itu jauh dari waktu itu. Tidak ada yang luar biasa tentang itu. Aku tidak menyangka ada karakter seperti Luming. Di alam semesta yang rusak, hati alam semesta rusak, aturannya tidak lengkap, dan kondisi kultivasinya sangat buruk. Sangat jarang Luming bisa dilahirkan dengan kesombongan seperti itu. Hanya ada 6 dari kita yang tersisa. Mari kita buat keputusan. Wanita muda lainnya berkata bahwa dia sangat cantik dan memiliki temperamen yang luar biasa. Aku pikir kamu sebaiknya mundur. Aku akan mengambil platform batu ini. Luming yang berbicara. Hah. 5 lainnya memandang Luming. Merupakan nada yang besar untuk membiarkan mereka berlima pergi atas inisiatif mereka sendiri. Kekuatan Luming bagus sebelumnya, tapi tidak ada cara ampuh untuk menekannya. Ledakan. Pada saat ini, Luming menghembuskan nafas yang lebih kuat. Tubuhnya membengkak dan menjadi setinggi 10 meter. Dewa senjata perang mengelilingi Sensia, dan nafasnya kuat. Nafas membuat 5 anak muda lainnya merasa bermartabat dan tertekan. Namun, itu hanya tekanan. Mereka tidak bisa memastikan kekuatan tempur Luming yang sebenarnya. Aku akan melihat seberapa kuat dirimu. Seorang pemuda kekar bergegas menuju Luming. Dia memiliki tongkat emas ungu di tangannya, yang merupakan senjata sihir tingkat atas. Salah satu tongkat mengenai Luming. Tian Jiao, yang telah mematahkan tiang sebanyak 4 kali, telah berusaha keras untuk bertarung. Namun, wajah Luming tidak berubah sama sekali. Pistol Ares tersapu dan bertabrakan dengan tongkat emas ungu. Ketika suara itu, tongkat emas ungu itu bergetar hebat, tubuh muda kekar yang terkejut, seperti seorang jenderal meteorit, terbang keluar dari peron. Lengannya gemetar, tulang lengannya patah. 5 kali. Suara pemuda kekar itu bergetar. Orang lain juga menghirup udara dingin, menunjukkan rasa ngeri. Luming, tanpa diduga, adalah iblis tak tertandingi yang mematahkan tiang 5 kali. Mata para penonton di sekitar juga melihat Luming serempak. Pemecah tiang ke-6 dan ke-5 muncul. 5095. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di sekeliling memandang Luming. Bersenandung. Banyak orang dari 8 kelompok etnis di daerah terlarang akhirnya memperhatikan Luming dan segera mengeluarkan dengungan dingin. Apakah kamu kenal anak ini? Beberapa orang bertanya tentang 8 kelompok etnis di daerah terlarang. Ketika mereka mengetahui identitas Luming, mereka terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pemecah tiang 5 yang baru sebenarnya adalah sisa-sisa umat manusia. Bakat Teran benar-benar menakutkan. Pantas saja ia bisa meningkat pesat di tahun-tahun itu, dan terkenal di seluruh dunia. Beberapa orang heran. Ada hampir 70.000 alam semesta di lautan alam semesta, dan mereka disebut semua langit dan semua alam. Kamu benar, alam semesta telah dihancurkan, dan aturan serta ketertiban tidak lengkap. Itu benar-benar monster yang bahkan bisa melahirkan keberadaan yang mematahkan tiang 5 kali. Di kerumunan, ada 5 roh jahat yang bersembunyi. Selain Luming, mungkin ada 5 roh jahat yang bersembunyi di kerumunan. Mereka semua ingin bersaing untuk surga tertinggi. Ada permainan yang bagus untuk ditonton. Ada banyak pembicaraan di kerumunan. Secara umum, munculnya 5 tiang baru yang patah tidak terlalu mengejutkan orang. Yang lebih mengejutkan mereka adalah identitas Luming. Apakah kamu ingin bertarung lagi? Di peron batu, Luming penuh dengan semangat juang, dan matanya memindai 4 Tian Jiao yang tersisa. 5 kali kekuatan bertarung ekstrim, tidak ada lagi pertempuran. Seorang wanita muda menggelengkan kepalanya dan menyeringai pahit. Kemudian, dengan suat, dia mundur dari platform batu.
Dia memiliki pengetahuan diri. Pada saat yang sama, dia tahu betul tentang 5 tiang pemecah, karena ada juga 5 tiang pemecah di alam semesta mereka. Meskipun dia tidak datang kali ini, dia pernah bertemu Luming. Dia tahu jarak antara 4 tiang yang patah dan 5 tiang yang patah. Bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak bisa menjadi lawan Luming. Karena itu bukan saingan, lebih baik berhenti dan bersaing dengan platform batu lainnya. Sekarang, ada beberapa platform batu yang belum diputuskan. Masih ada waktu bagi mereka untuk pergi. Setelah wanita muda itu berhenti, 3 sisanya berhenti begitu saja dan membunuh platform batu lainnya. Luming adalah satu-satunya di platform batu ini. Ledakan. Begitu Luming melangkah, ki dan darahnya mendidih. Kekuatan sumber dan ki serta darah terhubung ke platform batu. Peron batu tiba-tiba bergetar, dan energi yang kuat menyembur keluar, menutupi seluruh tubuh Luming. Energi yang terkandung dalam platform batu dibangkitkan oleh Luming. Energi ini, terlalu murni, tampaknya merupakan inti dari bakat. Selama Luming menggunakan sedikit kekuatan, energi ini akan mengalir ke Luming dan diserap olehnya. Setelah diserap oleh Luming, energi ini dengan cepat berdifusi ke seluruh tubuh Luming, menyusup ke dalam 4 anggota badan dan 5 jeroan, berdifusi ke setiap sel, dan juga memasuki jiwa. Luming dapat merasakan bahwa tubuh dan jiwa, yang hampir mencapai batasnya, sedang ditempa dan dipromosikan dengan cepat. Bukan hanya tubuh dan jiwa, tetapi juga asal mula tabu. Promosi semacam ini bukanlah promosi ranah, tetapi promosi yayasan, seperti halnya peletakan pondasi, adalah promosi menyeluruh. Luar biasa, sungguh luar biasa, layak untuk menginjak atap. Aku pikir jika alam tidak rusak, kekuatan tabu pasti sulit untuk ditingkatkan. Tanpa diduga, itu dapat terus meningkat. Seru Luming dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia lebih bertekad untuk turun. Ini hanyalah langkah pertama menginjak atap. Ada platform batu tingkat yang lebih tinggi di belakangnya, yang perlu diperkenalkan oleh perang bakat. Jika jumlah orang tidak cukup dan bakat tidak cukup, tidak akan ada langkah nyata di atap. Inilah salah satu alasan mengapa alam semesta bulu putih akan menginjak atap. Sebab, mengandalkan mereka saja, jumlah orangnya tidak cukup. Bahkan jika mereka menemukan menginjak atap, mereka tidak dapat menggunakannya. Kecuali kita memanggil semua jenius alam semesta bulu putih, itu akan memakan waktu lama. Jika ditunda, itu akan ditemukan oleh orang lain. Lebih baik mengumumkannya dengan murah hati. Luming ditempa dengan menginjak atap, sementara persaingan di antara platform batu lainnya terus berlanjut. Tanpa melanggar 5 tiang, sangat sulit untuk mencapai putaran satu sisi. Bahkan Tian Jiao, yang telah mematahkan kekuatan tempur ekstrim 4 kali, tidak dapat berguling di hadapan 4 lainnya. Kekuatannya terbatas. Oleh karena itu, banyak sitai, perangnya sangat sengit, untuk kebetulan, bertarung sampai gila. Tidak ada yang mau menyerah kecuali perbedaan kekuatan tempurnya terlalu besar, karena menginjak atap terlalu penting bagi mereka. Meskipun tempur menginjak atap tidak dapat secara langsung meningkatkan ranah dan kekuatan tempur, itu dapat sangat meningkatkan fondasi. Akar sering mewakili potensi. Selain itu, jika kamu ingin menerobos akar penyebab di bawah akar penyebab bencana, fondasinya terlalu penting. Semakin kuat fondasinya, semakin tinggi peluang untuk menembus sumber di bawah bencana sumber. Jika kamu ingin menerobos akar penyebab di bawah akar penyebab malapetaka, bukan berarti semakin tinggi kekuatan tempurnya, semakin percaya diri kamu. Belum tentu. Dalam sejarah, ada banyak terobosan yang berhasil dalam keberadaan mematahkan tiang sebanyak 4 kali, dan banyak terobosan yang gagal dalam keberadaan roh jahat yang mematahkan tiang sebanyak 5 kali. Secara umum, semakin tinggi kekuatan tempurnya, semakin besar peluang untuk menerobos, tetapi tidak 100%. Tapi satu hal yang pasti, semakin kuat fondasinya, semakin besar peluang untuk menerobos. Menerobos malapetaka asli adalah ujian bagi semua aspek tubuh dan jiwa. Untuk jenius yang bertekad untuk menerobos bencana asal, kali ini menginjak atap sangat penting. Membunuh. Setiap platform batu, pertempuran sangat sengit, perang menjadi gila, perang kelangka ini, 3 tiang patah hampir tidak bisa masuk, hampir ada 4 tiang patah di antara duel. Fu Yuan, Zhao Wuji dan yang lainnya batuk darah dan mundur. Mereka sangat menderita, mereka hanya menarik diri dari pertarungan. Mereka beruntung, beberapa dari mereka mematahkan tiang sebanyak 3 kali dan langsung tewas. Mereka berdarah di sini. Bahkan ada 4 kali keberadaan tiang yang patah itu tewas. Ada begitu banyak ahli. Ada lebih dari 500 dari mereka yang telah mematahkan tiang 4 kali. Jika mereka tahu ada begitu banyak ahli, mereka tidak akan datang. Tidak ada harapan sama sekali. Zhao Wuji menggelengkan kepalanya dan menyeringai pahit. Seberapa besar kekuatan bertarung ekstrim tidak terlihat jika tidak diungkapkan. Mereka dulu tahu bahwa ada banyak talenta di antara orang-orang yang datang dari alam semesta luar. Tapi aku tidak tahu seberapa kuat itu. Itu sebabnya mereka datang untuk bersaing memperebutkan Tiantai. Sekarang aku tahu bahwa mereka sedang mengamati langit dari kejauhan. Ada begitu banyak talenta yang datang dari alam semesta luar.
Ada lebih dari 504 kali melanggar tiang, yang menakutkan sampai mati. Sebelum lintasan alam semesta dibuka, berapa kali seluruh alam semesta mematahkan kutubnya? Ditambah Luming, hanya ada 3. Pada saat itu, tidak mungkin membayangkan bahwa ada lebih dari 500 tiang yang patah sebanyak 4 kali, seperti halnya Arabian Nights. Tapi di sisi lain, mereka lega. Ini adalah alam semesta dan laut. Total alam semesta lautan alam semesta hampir 70.000. Bahkan jika setiap beberapa alam semesta memiliki 4 kutub yang putus, berapa banyak? Terutama alam semesta teratas itu, tingkat kejeniusan seperti itu, lebih banyak lagi. Mematahkan kutub 4 kali, bukan 5 kali, tidak jarang terjadi di lautan kosmik. Bahkan beberapa alam semesta menengah dapat lahir. Hanya beberapa alam semesta yang lemah dan kecil yang dapat melahirkan tingkat kejeniusan ini. 5096. Misalnya, di masa paling makmur di era terakhir, tidak ada kekurangan 4 kali kebanggaan ekstrim. Ketika mereka masih muda, jumlahnya puluhan, masa paling sejahtera, bahkan ratusan di antaranya mematahkan tiang sebanyak 4 kali. Tentu saja, jika kamu mematahkan tiang 5 kali, itu akan jauh lebih sedikit. Terkadang, di suatu era, tidak ada siapa-siapa. Bahkan di masa paling makmur, satu zaman, hanya ada 5 kali tiang patah. Dan alam semesta yang hebat, pada puncaknya, hanya menempati peringkat 0. 11 di dunia, sedangkan alam semesta yang lebih kuat itu memiliki lebih banyak talenta. Dari sini, kita bisa melihat betapa banyak kebanggaan yang ada di seluruh alam semesta. Tidak berlebihan dalam memecahkan tiang sebanyak 500 kali. Ini hanya sebagian saja. Sebagian besar kebanggaan surgawi, karena berbagai alasan, tidak datang ke alam semesta. Singkatnya, bukan karena terlalu banyak orang jenius, tetapi alam semesta ini terlalu besar dan terlalu banyak makhluk. Butuh waktu 1 jam penuh untuk pertarungan ini, dan terlihat jelas bahwa 64 platform batu ditempati oleh orang-orang. 85 kali. Di akhir perang, 2 orang lagi menunjukkan kekuatan tempur mereka dengan mematahkan tiang sebanyak 5 kali. Mereka mengalahkan yang lain dan menduduki platform batu. 56 lainnya adalah keempat tiang yang patah, dan sebagian besar adalah batas dari 4 tiang yang patah, dekat dengan keberadaan 5 tiang yang patah, jika tidak mereka tidak akan dapat mendominasi yang lain dan menempati platform batu. Jika karakter seperti ini memiliki peluang, ia mungkin tidak dapat mematahkan tiang sebanyak 5 kali. Bahkan hari pertama keputusan militer arogan keluarga prajurit langit hitam, semuanya gagal, tidak menempati platform batu. Ledakan. Semuanya telah membangkitkan energi di atas platform batu untuk memurnikan diri. Setelah perang barusan, banyak orang terluka parah. Yang paling serius robek dan akan jatuh. Tetapi di bawah energi ini, mereka pulih dengan cepat, dan segera pulih ke kondisi puncak, dan ke tingkat yang lebih tinggi. Setengah hari kemudian, semua orang selesai memadamkan, karena energi dari platform batu telah habis. Jika ingin melanjutkan pemurnian, kamu harus mengarah ke platform batu yang lebih tinggi dan mengalahkan lawan. Luming merasakannya secara diam-diam, dan menemukan bahwa tubuh, jiwa, dan kekuatan darurat semuanya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jika aku datang beberapa kali lagi, aku yakin aku akan menerobos di bawah bencana awal. Luming memiliki mata yang cerah. Langkah tertinggi di atap, dia akan memutuskan. Belakangan, Luming mulai melihat orang lain di peron batu. Di sudutnya, ada 8 platform batu, semuanya saling memandang. Untungnya, untuk saat ini, tidak ada 5 tiang yang patah. Luming berpikir. 8 sudut baguatai, setiap sudut, 8 platform batu dan 8 di sisi Luming tidak ada 5 kali. Benar-benar kebetulan bahwa 8 kali pembobolan tiang terjadi di 8 tikungan berbeda, yang tidak dapat dipenuhi di masa-masa awal. Seseorang berbisik. Itu belum tentu kebetulan. Menurut aku, mereka yang sengaja menghindarinya. Pada awalnya, 6 orang menunjukkan kekuatan bertarungnya dengan mematahkan tiang 5 kali. Mereka pasti akan menghindari satu sama lain, dan 2 orang yang menunjukkan pelanggarannya tiang 5 kali juga sengaja menghindari 6 orang lainnya. Kamu ada benarnya. Orang-orang membicarakannya. Sengaja menghindari pertemuan awal. Bagaimanapun, mereka semua adalah iblis top, dan tidak ada yang pasti akan memenangkan satu sama lain. Sisi Luming, 7 orang lainnya melihat Luming, menunjukkan warna ketakutan yang kuat. Aku harap aku tidak akan bertemu Luming terlalu dini. Begitu mereka bertemu Luming, mereka akan kalah. Berapa kali mematahkan tiang sepenuhnya dibagi menurut efektivitas tempur, bukan menurut ranah. Oleh karena itu, tidak ada teori perang lintas level. Jika kamu mematahkan tiang 4 kali dan bertemu tiang 5 kali, kamu akan kalah. Pada dasarnya, tidak akan ada ketegangan. 8 platform batu, berputar perlahan, tiba-tiba, 2 di antaranya, terbang menuju langit. 2 orang di peron batu semuanya senang. Karena lawan mereka bukanlah Luming.
Dua platform batu, ketika terbang ke ketinggian tertentu, tiba-tiba bertabrakan, dengan cepat bergabung, dan akhirnya berubah menjadi platform batu segi 8 yang lebih besar. Dua kebanggaan surgawi dipisahkan di kedua sisi platform batu. Platform batu setelah peleburan dapat dianggap sebagai yang baru. Selama kamu mengalahkan lawan, kamu dapat mengaktifkan energi platform batu dan menyempurnakan diri kamu lagi. Aturan dari 7 area lainnya adalah sama. Dua platform batu saling bertabrakan. Nak, menyerahlah, atau aku akan membuatmu mati total. Di pihak Luming, salah satunya, Tian Jiao, adalah Tian Jiao dari dunia Yin. Tapi orang ini kebalikannya, adalah Hari yang sombong. Haha, kalimat ini persis seperti yang ingin kuberikan padamu. Yang Tian Jiao balas mencibir. Tidak ada yang perlu dikatakan. Mereka berasal dari kubu yang berbeda dan langsung bertarung bersama. Keduanya memiliki daya juang yang kuat. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah iblis teratas di alam semesta masing-masing, dan kekuatan bertarung mereka telah mencapai batas ekstrim sebanyak 4 kali. Oleh karena itu, perang di antara mereka pasti akan menjadi sangat sengit. Setelah bertarung selama ribuan gerakan, jenius Yang Jianlah yang memenangkan kemenangan dan mengalahkan lawannya dengan selisih kecil. Setelah kemenangan, dia membangkitkan energi Si Tai, menyelimuti dirinya, lukanya, dan pulih dengan cepat. Kemudian, dari 6 platform batu yang tersisa, 2 lagi terbang. Aku tidak tahu apakah ini kebetulan atau apakah platform batu itu memiliki induksi. Dua talenta di atas panggung batu masih satu dari dunia Yin dan yang lainnya dari dunia Yang. Keduanya tampak bahagia, dan sisanya tampak agak jelek. Karena, di antara orang-orang lainnya, mereka lebih mungkin bertemu dengan Luming. Bisakah mereka terlihat baik? Saat kamu bertemu Luming, kamu hampir tidak tegang. Kamu ditakdirkan untuk gagal. Saat kamu bertemu orang lain, kamu masih bisa bertengkar. Sulit untuk memprediksi hasilnya. Segera, kedua platform batu itu terbang ke ketinggian tertentu, dan mereka bergabung menjadi sebuah platform batu. Dua orang di atasnya bertarung bersama. Daya juang kedua belah pihak hampir sama, yaitu masih merupakan pertarungan berdarah. Pada akhirnya, dia bertarung dengan sekitar 1000 jurus. Kali ini, Tian Jiao dari dunia Yin menang dengan keunggulan yang lemah. Setelah kemenangan, sifatnya adalah dengan cepat mengaktifkan energi dan memulihkan diri. Kemudian, dua platform batu lagi terbang. Akhirnya giliranku, gelombang. Luming berbisik. Kali ini, giliran dia. Lawannya adalah Tian Jiao dari dunia bawah. Melihat lawannya adalah Luming, wajahnya sangat jelek hingga hampir meneteskan air. Segera, kedua platform batu itu bergabung. Ledakan. Ketika platform batu menyatu, Luming bergerak dan bergegas ke lawannya seperti Tyrannosaurus Rex. Sisi lain terkejut dan dengan cepat mundur. Dalam proses mundur, mereka mencoba yang terbaik untuk melawan. Dua orang bertabrakan, bentuk tubuh Tian Jiao dari dunia Yin seperti kilat untuk mundur dari platform batu. Ini adalah penyerahan sukarela. Dia dapat dengan jelas memahami situasinya. Dia sama sekali bukan lawan Luming. Jika dia benar-benar ingin bertarung, dia tidak hanya akan bersaing tetapi juga kehilangan nyawanya. Dia mungkin juga menyerah. 5097. Dengan cara ini, Luming dengan mudah meraih kemenangan. Dia mendorong kekuatan ki dan darah serta sumbernya, dan membangkitkan energi dari platform batu. Tiba-tiba, Luming dipenuhi dengan energi yang kaya dan tak tertandingi. Energi ini 2 kali lebih kuat dari platform batu sebelumnya. Itu terus-menerus menyerbu keempat anggota badan dan tulangnya, mengeraskan tubuh dan jiwanya, dan juga memiliki kekuatan asal untuk memoles fondasinya. Setelah kemenangan Luming, dua platform batu terakhir di area ini juga terbang dan memulai perang. Ketika pihak ini memutuskan, daerah lain hampir memutuskan. 8 mematahkan tiang 5 kali. Secara alami, tidak ada ketegangan. Mereka menang dengan mudah. Melalui pengamatan ini, orang hampir dapat memastikan bahwa tidak ada lagi 5 kali mematahkan tiang, hanya 8 kali ini. Karena perang orang lain sangat sengit. Jika ada 5 kerusakan, tidak perlu bersembunyi saat ini, karena tidak perlu. Setelah putaran pertama Perang Dunia, 64 orang menjadi 32 orang, semuanya bermandikan energi yang kaya dan murni untuk mendapatkan alam. Itu sebabnya ratusan ribu talenta datang ke sini. Karena sifat menginjak tiantai tidak terbatas pada satu orang, tetapi banyak orang bisa mendapatkannya. Selama mereka mengambil platform batu, mereka bisa mendapatkannya sekali. Oleh karena itu, beberapa orang jenius biasa, seperti adanya 1 tiang patah dan 2 tiang patah ingin mengambil kesempatan. Aku hanya tidak menyangka bahwa jumlah Tian Jiao di sini di luar imajinasi. Di bawah atap, banyak orang menunjukkan kecemburuan dan kecemburuan. Apalagi bagi mereka yang sudah 4 kali patah tiang, dengan sifat seperti ini, mereka bisa melakukan terobosan di bawah bencana asal. Begitu berhasil, keuntungannya tidak terbatas, dan ada harapan untuk menjadi raja di masa depan.
Keberadaan mereka yang telah mematahkan tiang sebanyak 5 kali, jika mereka dapat menembus di bawah malapetaka asli setelah mendapatkan kekayaan yang satu ini, aku tidak tahu seberapa kuat mereka nantinya. Benar-benar tak terbayangkan. Seseorang menghela nafas. Orang seperti itu, selama dia tidak mati, akan menjadi raja. Tak perlu dikatakan, dia mungkin tidak bisa menjadi orang dengan peringkat itu. Ada orang tua berbisik. Men Raja. Banyak orang terkejut. Di akhir banjir dan kelaparan, ketika Raja umat manusia memiliki reputasi yang hebat. Raja-raja absolut adalah salah satu dari sedikit orang kuat yang berdiri di puncak alam semesta. Dalam istilah seluruh lautan alam semesta, itu bisa disebut Tuan. Sungguh menakjubkan bahwa ada potensi seperti itu. Jika alam semesta yang lemah, dari karakter seperti itu, dapat memimpin alam semesta, kenaikan cepat, peringkat juga akan naik dengan cepat, akses ke lebih banyak sumber daya. Alam semesta di mana mereka telah menghancurkan kesombongan surga sebanyak 5 kali penuh dengan harapan. Meskipun alam semesta tempat mereka berada sangat kuat, sosok tingkat raja dapat membuat kekuatan alam semesta mereka melambung tinggi. Hal yang paling mengasyikkan adalah orang-orang di alam hijau tua. Mereka menantikannya. Men Raja. Mereka sangat berharap Luming bisa berhasil dan Teran akan memiliki raja baru. Di masa lalu yang jauh lebih lama, umat manusia berkembang pesat hanya karena kelahiran Wang Zhengqi. Jika ada raja ras manusia lain, berdasarkan semangat hijau, mungkin tidak dapat bangkit dengan cepat dan kembali ke puncak. Tetapi beberapa orang, ketika mereka melihat Luming, penuh dengan pembunuhan. Orang-orang ini tentunya adalah 8 suku bangsa yang ada di kawasan terlarang. Di luar alam Dewa Changqing, Luming sendiri membunuh lebih dari 100 asal dari 8 kelompok etnis di daerah terlarang. Rata-rata, setiap kelompok etnis kehilangan lebih dari 10 asal, yang merupakan kerugian besar. Mereka sangat membenci Luming dan tidak akan pernah membiarkannya bangkit. Namun, makhluk di atap akan dilindungi oleh susunan atap. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa melakukannya sama sekali. Aku khawatir jika mereka tidak mengenai Luming, mereka akan dibunuh oleh susunan atap terlebih dahulu. Ayo atur dulu. Saat Luming meninggalkan atap, dia akan mati. Bagus. 8 kelompok etnis di daerah terlarang berkumpul untuk berdiskusi. Setelah beberapa waktu, Tianjiao di 32 platform batu telah ditempa. Satu persatu, mereka menunjukkan ekspresi bahagia, dan panen mereka luar biasa. Kemudian, babak pertarungan berikutnya dimulai. Di sisi Luming, ada 4 platform batu, 2 platform batu, dan mereka terbang pada saat bersamaan. Salah satunya adalah Luming. Pria muda di hadapan Luming, yang wajahnya benar-benar ditarik, meraung di dalam hatinya. Sayangnya, dia bertemu Luming. Saat dia bertemu Luming, dia tahu bahwa dia akan dikalahkan. Jalannya ke atap sampai sekarang. Awalnya, dia ingin memenangkan permainan lain dan mendapat kesempatan lagi untuk marah. Dia sekarang diberi kesempatan 2 kali pendinginan. Jika dia mendapat kesempatan pendinginan ketiga, dia pasti akan berdampak pada sumbernya. Sayangnya, Luming tidak bisa memberinya kesempatan. Ledakan. Kedua platform batu itu menyatu menjadi yang lebih besar. Tidak ada yang perlu diragukan. Tianjiao di sisi lain mundur tiba-tiba dan langsung keluar dari platform batu. Sebelum Luming mulai, dia menang. Tidak ada yang terkejut dengan ini. Tidak ada bandingannya antara mematahkan tiang 4 kali dan mematahkan tiang 5 kali. Ini didasarkan pada kekuatan tempur, bukan pada ranah. Belakangan, 2 platform batu yang tersisa juga terbang dan bergabung menjadi platform batu yang lebih besar. Di atasnya, 2 ampus surgawi bertarung dengan sengit bersama. Tidak ada orang lemah yang bisa mencapai langkah ini. Mereka semua dipromosikan dengan mengalahkan iblis lain dengan level yang sama. Mereka hampir mencapai batas mematahkan tiang sebanyak 4 kali. Karena itu, perangnya sangat sengit. 2 orang mengorbankan hidup mereka untuk bertarung, ingin menjabarkan jalan yang luas untuk diri mereka sendiri. Pendinginan ketiga sangat penting. Mungkin dengan quenching ini, kita bisa menembus malapetaka aslinya. Keduanya masih bertarung, tubuh mereka tidak lengkap. Uff. Akhirnya, salah satu dari mereka dipenggal kepalanya, tubuhnya terkoyak, dan dia hampir jatuh. Dia dengan enggan menyeret tubuhnya menjauh dari platform batu. Meskipun yang lain menang, itu tidak jauh lebih baik. Tubuhnya compang-camping, organ dalamnya benar-benar hancur, dan tulangnya patah. Jika bukan karena vitalitas yang ulet dari tingkat keberadaan ini, aku khawatir semuanya akan jatuh. Namun, biayanya sangat berharga. Saat dia mengaktifkan energi di platform batu, lukanya pulih dengan cepat. Di daerah lain, situasinya mirip dengan Luming. Dia mematahkan tiang 5 kali dan menang tanpa pertarungan. Orang-orang lainnya akhirnya bertarung melalui pertempuran sengit. Untuk sementara, semua orang menyelesaikan pendinginan. 2 kali lebih kuat dari yang kedua kalinya. Luming berpikir. Tampaknya platform batu di belakang 2 kali lebih kuat dari energi yang terkandung di platform batu di depan setiap saat.
Setelah 3 kali tempar, Luming merasa bahwa tubuh dan jiwanya kuat. Di tubuhnya, ki dan darah melonjak, seperti air sungai. Jiwanya, dia cemerlang, memancarkan kilau istimewa. Bahkan kekuatan tabu aslinya lebih ringkas dari sebelumnya. Menjadi lebih solid, tak terkalahkan. Kekuatan bertarungnya, kurang lebih, sedikit meningkat. 5098. Meskipun kekuatan tempur dari alam asli hampir bergantung pada kekuatan aslinya, teknik sumber, dan senjata sihir tingkat sumber, tubuh dan jiwa, yang memiliki pengaruh kecil. Tubuh dan jiwa hanyalah fondasi, dan memiliki sedikit pengaruh pada efektivitas pertempuran. Namun, gaya aslinya menjadi lebih ringkas, yang memiliki pengaruh pada efektivitas tempur. Setidaknya, saat Luming menggunakan Yuansu, dia bisa membuat Yuansu lebih kuat dan bertahan lebih lama. Jika aku bisa pergi ke ujung dan menginjak atap tertinggi, aku masih memiliki 4 kesempatan untuk mengeras. Pada saat itu, fondasi aku akan sangat stabil, dan aku benar-benar yakin dapat menembus sumbernya di bawah bencana sumbernya. Oleh karena itu, aku harus pergi sampai akhir. Luming berbisik, matanya tegas. Dia tidak bisa kalah. Bersenandung. Platform bergetar dan mulai melayang lagi. Kali ini, masih belum ada ketegangan, pihak lain melihat Luming, langsung mengaku kalah, keluar dari batu. Luming dengan mudah menang. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di sudut platform batu segi 8. 7 sudut lainnya hampir sama. Adanya 5 tiang yang patah adalah menang tanpa berperang. Tidak ada yang namanya patah 4 tiang. Aku ingin menantang otoritas pemecah tiang 5, karena tidak mungkin menang tanpa bantuan benda-benda eksternal yang kuat dan hanya mengandalkan kekuatan tempur aku sendiri. Ini telah dipraktikkan oleh banyak orang dalam sejarah sejak lama. Ada 1 orang yang tersisa di setiap sudut. 8 orang, berdiri di segala arah, saling memandang. Mata mereka bertabrakan dan berkobar. Bagus sekali, aku belum melakukan apapun dengan alam semesta lain selama 5 kali. Kali ini, kemenangan terakhir pasti milikku. Mulut suci yang tak tertandingi, sangat percaya diri. 10 alam semesta teratas di Yangjian, dan 8 alam semesta teratas di Yangjian, tidak ada Tian Jiao di sini. Alam semesta Seng Huang adalah alam semesta dengan peringkat tertinggi di Yangjian. Haha, konyol. Kerangka emas dari alam semesta kerangka mencibir, penuh penghinaan. Jika kamu menemukannya, kamu akan ditekan. Tatapan suci tak tertandingi pada kerangka emas dengan dingin. Kamu alam semesta cahaya suci, hanya bisa menyombongkan diri, berharap tidak dikilat lidah. Kerangka emas itu menanggapi dengan seringai. Orang lain diam-diam, mulai menggerakkan energi platform batu, padam. Untuk keempat kalinya, energi di platform batu menjadi 2 kali lebih kuat dan murni dari sebelumnya. Itu mengalir ke tubuh dan jiwa Luming dengan gila-gilaan. Luming menemukan bahwa bagian terpenting dari energi semacam ini adalah untuk memurnikan tubuh dan jiwa, yang sekunder dari peningkatan kekuatan asli, seperti insidental. Luming dapat dengan jelas merasakan bahwa di dalam tubuhnya, sedikit materi hitam telah padam, berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Luming menghela nafas bahwa ketika dia mencapai tahap kultivasi ini, meskipun dia dengan sengaja memurnikan tubuhnya juga luar biasa. Setiap kali dia menerobos, tubuh akan disempurnakan. Luming sekarang mampu menghancurkan karakter awal Kaisar Dewa dengan 1 pukulan. Aku pikir tubuhnya kuat dan cukup murni, tetapi aku tidak menyangka dia bisa menghasilkan ketidakmurnian. Tidak hanya di dalam tubuh, tetapi juga di dalam jiwa, ada asap hitam yang berterbangan, yang juga keluar dari kotoran. Tubuh dan jiwa menjadi lebih murni dan lebih halus. Saat pendinginan selesai, Luming menemukan bahwa tubuh dan jiwanya telah diperbaiki. Sekarang dia merasa bahwa tanpa kekuatan lain, dia bisa melawan keberadaan alam Sandy yang terlambat dengan tubuh fisiknya saja. Dengan 1 pukulan, kekosongan akan meledak. Namun, semakin kamu berada di belakang, semakin lambat kamu mencapai puncak. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah pendinginan, 8 monster di 8 sudut, yang telah mematahkan tiang 5 kali, semuanya meledak dengan nafas yang kuat, meningkatkan keadaan mereka menjadi ekstrim, siap bertarung kapan saja. Setidaknya ada jutaan orang yang menyaksikan pertempuran itu. Mereka menahan napas dan menatap atap sejenak. Duel antara 5 orang yang mematahkan tiang bukanlah hal yang biasa. Bahkan di lautan kosmik, sangat jarang. Sebab, di lautan alam semesta, kesombongan surgawi dari alam ketuhanan tidak terlalu kuat. Mereka semua terlindungi dan tidak akan mudah keluar dari pengalaman kosmik. Mereka umumnya dibudidayakan di alam semesta mereka sendiri. Berapa banyak kutub yang dapat dipatahkan 5 kali di alam semesta? Bahkan di 10 alam semesta teratas, di era yang sama, tidak banyak dari mereka yang mematahkan kutub sebanyak 5 kali, dan jarang bertabrakan. Adapun alam semesta di belakang 10 besar, 1 era dapat menghasilkan 5 kutub yang patah. Alhamdulillah di mana kita bisa melihat duel antara 8-5 tiang yang patah sekaligus. Bersenandung. Tiba-tiba,
ada dua platform batu yang mengeluarkan sedikit getaran, lalu terbang ke atas, lalu kedua platform batu itu berangsur-angsur saling berdekatan. Itu ilahi. Dan Tan Ye dari alam semesta Yehuo. Banyak orang berseru. Salah satu dari dua Tianjiao di platform batu itu suci dan yang lainnya adalah Tianjiao yang tak tertandingi dari dunia Yin. Meskipun alam semesta Yehuo tidak masuk dalam 10 besar di dunia Yin, ia juga masuk dalam 18 besar. Ini juga merupakan alam semesta yang sangat kuat. Dan Tan Ye adalah kebanggaan pertama generasi ini. Baiklah, kamu yang pertama mencapai prestiseku hari ini, kamu hantu dunia bawah. Ada cahaya terang di mata suci. Tentu saja, apa yang dia katakan tentang Yinling hanyalah istilah penghinaan yang disengaja. Nyatanya, makhluk hidup di dunia Yin bukanlah Yinling. Mereka tidak berbeda dengan makhluk hidup di dunia Yang. Hanya saja lingkungan tempat tinggal mereka berbeda. Mereka dilahirkan dengan sifat Yin. Metode dan energi kultivasi mereka juga cenderung dingin Yin. Namun, untuk meremehkan makhluk hidup di dunia Yin, banyak orang di dunia yang saling memanggil dengan semangat Yin, yang merupakan penghinaan. Benar saja, mata Tan Ye berbinar dengan pembunuhan dingin. Ledakan. Dua platform batu bertabrakan dan kemudian bergabung menjadi yang lebih besar. Sua-sua. Pada saat dua platform batu bergabung menjadi satu, suci tak tertandingi dan Tan Ye berubah menjadi dua lampu pelangi dan bergegas ke lawan. Ledakan. Pertama kali keduanya bertabrakan, mereka meledak menjadi raungan yang menggelegar. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan bertarung kedua pria itu, berdiri di atas alam dewa, mematahkan tiang 5 kali, bukan hanya untuk mengatakan, sumber umum tidak cukup untuk melihat di depan mereka. Begitu mereka bergerak, mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk mendorong kekuatan tempur mereka ke puncak dan meluncurkan pertempuran puncak. Tidak ada keraguan bahwa 5 kali mematahkan tiang semuanya telah menyadari teknik sumbernya. Tanpa memahami teknik sumber, sulit untuk mencapai 5 kali mematahkan tiang. Duel antara Yuansu dan Yuansu, tabrakan antara kekuatan asli dan kekuatan asli, sangat sengit. Segera, keduanya bertarung untuk ratusan gerakan. Dan pada saat ini, dapat melihat, suci tak tertandingi, perlahan-lahan ditempati di atas angin. Di pupil mata Luming, pola kaisar muncul, dan dia memperhatikan pertempuran dengan hati-hati. Ini pertama kalinya dia melihat 5 duel pemecah tiang. Sangat menyentuh dan bermanfaat baginya. Harus dikatakan bahwa 5 kali mematahkan tiang, tidak ada yang lemah, sangat kuat. Mematahkan tiang 5 kali hampir merupakan batas alam dewa. Meskipun ada legenda dan kesimpulan kuat tentang lautan alam semesta, seharusnya benar mematahkan kutub 6 kali, tetapi sejak zaman kuno, tidak ada yang benar-benar melihatnya. 6 kali melanggar tiang hanyalah sebuah kesimpulan. 5099. Di lautan kosmik, mematahkan kutub 5 kali adalah puncak batas yang sebenarnya. Mereka yang dapat mencapai langkah ini adalah iblis langka. Tidak ada perbedaan besar tentang siapa yang bisa menjadi lemah. Luming berpikir bahwa meskipun dia naik, dia tidak yakin. Sakral tak tertandingi meski berada di atas angin, tapi ingin mengalahkan Tan Ye, juga tidak semudah itu. Benar saja, Tan Ye meraung dengan momentum yang luar biasa, bertarung dengan seluruh kekuatannya, dan bertarung dengan suci tanpa tandingan selama ratusan gerakan. Hasilnya sangat tragis, dan keduanya terluka. Separuh tubuh yang suci, telah dipatahkan, ganas. Dan Tan Ye lebih sengsara, tubuh bagian bawahnya langsung hancur, alisnya tertusuk, dan dia bergegas keluar dari platform pertempuran. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan yang suci dan tak tertandingi. Namun, itu hanya kemenangan yang tragis dan tidak mencapai tujuan. Setelah mengalahkan Tan Ye, Shen San langsung duduk berlutut dan menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan lukanya. Dia tidak memiliki energi untuk mengaktifkan platform batu pertama kali, karena dia harus melihat orang lain bertarung untuk mengetahui dirinya dan musuhnya. Bersenandung. Saat ini, ada dua platform batu yang terbang dan menyatu. Di atas dua monster tak tertandingi, pertempuran sengit bersama. Pertarungan ini bahkan lebih sengit dari yang sebelumnya, karena kekuatan bertarung kedua penjahat itu tidak jauh berbeda. Mereka terus berjuang untuk kesempatan sekilas untuk menyelesaikan pertempuran sepenuhnya. Dalam pertempuran ini, kedua belah pihak bekerja keras untuk ribuan gerakan, dan akhirnya salah satu dari mereka menang dengan keunggulan yang lemah. Namun, akibatnya, keduanya terluka parah dan meninggal dunia. Namun, saat mencapai level ini, mereka bisa pulih asalkan tidak langsung dibunuh. Lalu, ada dua platform batu yang terbang ke atas. Kali ini, salah satunya adalah kerangka emas alam semesta kerangka. Yang lainnya, mendengarkan komentar orang lain, adalah iblis tak tertandingi dari alam semesta Yuking, alam semesta terbesar ke-10 di dunia. Jiang Yufeng adalah kejahatan tiada taraf di alam semesta Yuking. Tidak ada yang perlu dikatakan. Keduanya bertarung bersama. Tapi hasilnya mengejutkan, karena hasil perang itu sepihak. Kerangka emas, hancurkan Jiang Yufeng sepenuhnya. Bukan karena Jiang Yufeng tidak kuat.
Kekuatan tempur Jiang Yufeng jelas tidak lebih lemah dari Tan Ye dan yang lainnya, tapi dia masih hancur. Ini terutama tubuh kerangka emas. Itu terlalu kuat, dan itu kebal. Selama perang, ia benar-benar mengabaikan pertahanannya sendiri dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Serangan Jiang Yufeng jatuh pada kerangka emas dari kerangka emas, membuat suara nyaring, tanpa meninggalkan jejak. Ini adalah pertahanan yang mengerikan. Itu benar-benar tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika senjata sihir tingkat atas memotongnya, itu tidak dapat meninggalkan jejak apapun. Fisik seperti itu, benar-benar tidak ada yang bisa menyaingi. Kali ini diperkirakan tulang abadi atavisme akhirnya menginjakkan kaki di atap tertinggi. Banyak orang membicarakannya. Lu Ming juga memiliki wajah yang bermartabat. Dia mengukur dirinya sendiri, tetapi menemukan bahwa jika dia tidak memiliki cara untuk berurusan dengan kerangka emas, dia hanya bisa gagal. Dia bukan tandingan kerangka emas. Bukan karena dia lemah, itu karena tulang abadi atavistik terlalu kuat. Siapapun dengan kata abadi, menakutkan dan tidak dapat diukur dengan akal sehat. Dikatakan bahwa tulang keabadian atavisme dibentuk oleh kelahiran kebijaksanaan yang kuat. Dengan kata lain, tubuh kerangka emas kemungkinan besar adalah kerangka makhluk abadi yang kuat. Seberapa mengerikan kerangka makhluk abadi yang kuat? Siapa yang bisa bergerak? Namun pendapat yang berbeda dikemukakan. Yang abadi dan kuat, tubuh abadi, hanya dapat memiliki satu kerangka tersisa. Aku pikir itu sebagian besar tulang. Alam semesta melebih-lebihkan, meninggikan dirinya sendiri, dan ingin menakut-nakuti orang lain. Itu benar. Di alam semesta tempat aku tinggal, ada orang kuat yang telah menyimpulkan dan sampai pada kesimpulan bahwa apa yang disebut tulang abadi atavisme mungkin dibuat dengan melelehkan daging dan darah orang kuat dari jalan peri di dalam tulang. Apa itu terjadi? Orang-orang berbicara, beberapa berseru. Bahkan jika itu bukan kerangka makhluk abadi yang kuat, itu hanya melelehkan daging dan darah dari makhluk abadi yang kuat. Ini benar-benar menakutkan. Apakah daging dan darah dari makhluk abadi yang kuat begitu mudah dilebur? Orang biasa tidak tahan sama sekali. Jika mereka bisa menciumnya, bakat mereka benar-benar mengerikan. Kelemahan atavisme adalah jiwa, serang jiwanya. Ada pengingat. Nyatanya, Jiang Yufeng tidak membutuhkan koper orang lain. Dia juga tahu kelemahan tulang abadi atavis, tapi dia tidak pandai menyerang jiwa. Meskipun dia tahu sedikit, dia tidak terlalu kuat, dan sulit untuk menyebabkan kerusakan besar pada tulang abadi atavis. Nyatanya, keberadaan di bawah asal dan kekuatan jiwa semuanya ada beberapa. Bahkan jika kita menguasai beberapa cara untuk menyerang jiwa, kekuatannya tidak akan terlalu kuat. Misalnya, orang-orang dari klan Yinsa mengetahui banyak cara untuk menyerang jiwa. Mereka secara alami pandai menyerang jiwa, tetapi mereka tidak terlalu kuat. Keberadaan asal harus sedikit lebih baik. Teror serangan jiwa yang sebenarnya adalah setelah asal-usul, jiwa memasuki alam melintasi yang abadi. Setelah pembaptisan malapetaka, kekuatan jiwa akan meningkat tajam dengan adanya alam melintasi yang abadi dan merampok. Kekuatan menggunakan serangan jiwa akan sangat luar biasa, dan itu bisa langsung menghancurkan jiwa orang lain. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Beberapa orang terlahir dengan jiwa yang kuat, tetapi di bawah bencana besar asal, mereka bisa menjadi jiwa yang kuat untuk diserang. Ada juga beberapa orang yang bisa mendapatkan beberapa peluang khusus dan menyempurnakannya menjadi serangan jiwa yang kuat. Tentu saja, keberadaan seperti itu sangat langka. Secara umum, kerangka emas benar-benar menekan Jiang Yufeng. Meskipun Jiang Yufeng sangat tidak mau melakukan yang terbaik untuk menunjukkan kekuatan bertarungnya yang mengerikan, itu tetap tidak berguna. Kerangka emas itu langsung menahan serangan Jiang Yufeng dengan tubuh kerasnya, dan dengan demikian melakukan gerakan yang mendominasi. Hanya lusinan gerakan, Jiang Yufeng terluka parah dan tertembak keluar dari platform pertempuran. Sungguh kekuatan yang mengerikan, kekuatan bertarung dari kerangka emas. Aku khawatir hanya ada sedikit lawan di antara 5 kali mematahkan tiang. Itu benar. Jika tidak ada cara untuk menahannya, dia hampir tak terkalahkan dalam 5 kali mematahkan tiang. Banyak orang tua membicarakannya. Kudus dan tak tertandingi, aku tak sabar untuk bertemu denganmu dan melihat apa yang kamu menangkan atasku. Mata kerangka emas, menatap yang suci tak tertandingi, menunjukkan arti provokasi. Bersenandung. Senandung dingin yang tak tertandingi, tidak menjawab. Selanjutnya, 2 platform batu terakhir terbang. Salah satunya, tentu saja, adalah Lu Ming. Lawan Lu Ming adalah seorang pemuda dengan kulit biru. Di sekeliling tubuhnya terdapat sabuk air hitam, seperti sungai, penuh dengan dingin dan yin. Melalui komentar orang-orang di sekitarnya, Lu Ming sudah mengetahui bahwa pemuda ini berasal dari alam semesta terbesar ke-10 di dunia bawah, monster tak tertandingi di dunia bawah, bernama Lan Yuchen. Teran, sangat bagus. Ketika alam semesta dihancurkan, aku tidak dilahirkan. Sayang sekali. Sekarang aku hanya ingin melihat apa yang dimiliki Teran yang legendaris. Lan Yuchen memiliki sepasang mata gelap, seperti 2 lubang hitam. Saat dia melihat Lu Ming, dia penuh dengan roh jahat. Untungnya,
Kamu lahir terlambat, atau kamu akan menangis saat bertemu umat manusia di gurun. Lu Ming tersenyum mencemooh. 5100. Kata-kata Lu Ming membuat roh jahat di mata Lan Yuchen semakin intens. Dia mencibir dan berkata, sungguh, aku sudah memutuskan. Aku akan membuatmu menangis dan memohon padaku nanti. Saat dua orang berbicara, dua platform batu bertabrakan, lalu bergabung dengan cepat. Sua. Saat platform batu menyatu, Lan Yu bergerak di pagi hari. Sabuk air di sekelilingnya yang seperti sungai tiba-tiba naik dan berubah menjadi sungai yang luas. Ombak bergulung dan bergegas ke Lu Ming. Di mana ia lewat, kehampaan tampak membeku, mengirimkan hawa dingin yang mengerikan. Lu Ming meraihnya dengan telapak tangannya di udara, dan senjata Ares muncul dan menusuk keluar. Tenda senjata terang, ujung senjata, seolah-olah ada matahari pada umumnya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tenda senjata bertabrakan dengan sungai, mengeluarkan raungan keras, dan kemudian sungai ditembakkan, terbang kembali ke Lan Yuchen. Namun, Lan Yuchen sudah mengharapkan ini sejak lama. Meskipun dia mencemooh Lu Ming, dia sama sekali tidak membenci Lu Ming. Dia tahu betul bahwa tidak ada orang lemah yang bisa mematahkan tiang 5 kali. Oleh karena itu, ketika sungai dihantam kembali, Lan Yuchen bergegas ke Lu Ming seperti kilat, dan menembakkan puluhan sungai ke langit. Teknik sumber. Dengan sedikit percobaan, Lan Yuchen meningkatkan kekuatan bertarungnya ke atas dan menggunakan Yuansu. Ini kekuatan mematahkan tiang 5 kali dengan keterampilan sumber. Ledakan. Napas Lu Ming sangat keras, dan tubuhnya membengkak dengan cepat, berubah menjadi raksasa. Lu Ming juga langsung mengerahkan keterampilan sumbernya. Tidak ada ruang untuk persembunyian. Kami harus melakukan yang terbaik. Bersenandung. Pistol Ares bergetar, dan badan senjata mengelilingi Sensia. Saat senjata Ares keluar, tombak yang indah itu meledak dan menembus sungai. Keduanya terus bertabrakan. Duel kekuatan puncak membangkitkan energi kekerasan dan merusak semua sisi. Membunuh. Lu Ming meraung, tiga tubuh tinggi Zhang, menerobos rintangan melihat ke sungai, membunuh Lan Yuchen. Pedang Styx. Sungai di sekitar tubuh Lan Yuchen berubah menjadi pedang dan menebas Lu Ming. Sungai ini bukan sungai sungguhan, tapi senjata sihir tingkat atas. Kapan? Lu Ming mengayunkan senjatanya, dan keduanya bertabrakan, menyebabkan raungan yang luar biasa. Seperti yang bisa kamu lihat, pedang itu berdengung dengan keras, bergetar dengan liar, dan kemudian terbang kembali. Wajah Lan Yuchen sangat berubah dan sosoknya mundur dengan cepat. Wah! Lu Ming berada di atas angin. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan dan melancarkan serangan badai? Apa? Semua orang yang menyaksikan pertempuran di sekitar terkejut. Secara khusus, orang-orang di akhirat berseru, bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Itu adalah kekuatan yang menakutkan. Begitu cepatnya meraih keunggulan. Aku tahu bahwa Lu Ming adalah makhluk hidup dari alam semesta dan tidak akan ditekan oleh alam semesta. Lan Yuchen, ketika dia memasuki alam semesta Hong Huang, akan ditekan oleh alam semesta Hong Huang. Oleh karena itu, dia telah mematahkan kutub 5 kali dan tidak sekuat Lu Ming. Seharusnya begitu. Banyak orang mengangguk. Namun, hanya Lan Yuchen yang tahu bahwa ini hanyalah salah satu alasannya. Alasan utamanya adalah kekuatan bertarung Lu Ming sangat mengerikan. Dia merasa bahwa gerakan acak Lu Ming tampaknya banyak berubah, dan dia memiliki semua jenis kekuatan serangan. Dalam gerakan yang sama, akan ada atribut kekuatan serangan yang dingin dan panas, tajam, berat, dan lainnya, yang membuatnya sangat sulit untuk menangkis. Dia mencoba yang terbaik untuk mendorong kekuatan bertarungnya ke atas, tetapi itu masih sia-sia. Setelah puluhan gerakan, dia mengeluarkan darah dan menjadi pucat. Mata Lu Ming bersinar. Semakin dia bermain, semakin percaya dirinya. Dia menemukan bahwa dia meremehkan dirinya sendiri. Tepatnya, dia meremehkan sumber pemahamannya sendiri. Ketika dia mematahkan tiang 4 kali, dia hanya bisa mengalahkan si Tianteng. Dia berpikir bahwa dia lebih baik dari yang lain dalam mematahkan tiang sebanyak 5 kali. Tetapi begitu dia mulai, dia menemukan bahwa dia dapat sepenuhnya menekan Lan Yuchen. Keahlian sumbernya terlalu kuat. Bagaimanapun, ini didasarkan pada 3000 misteri kuno dan banyak keajaiban. Semua misteri dan sihir bersatu untuk mencapai sublimasi tertinggi, yang berada di luar perkiraan Lu Ming. Meskipun dia telah berurusan dengan keberadaan lingkungan asli sebelumnya, itu adalah pertama kalinya dia berurusan dengan 5 kali melanggar tiang. Lagi pula, tidak lebih baik mengukur kekuatan tempur pada level yang sama daripada miliknya sendiri. Sangat mengecewakan bahwa kamu memiliki kekuatan seperti itu. Apakah kamu tidak bermaksud membuatku menangis berlutut? Lu Ming membuka mulutnya saat dia bergerak. Kamu. Lan Yuchen hanya merasakan wajahnya panas. Sebelum dia mulai, dia yakin bahwa kata-katanya dapat menekan Lu Ming dan membuatnya menangis berlutut.
Tapi begitu dia mulai, dia ditekan dan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Kontrasnya terlalu besar, ini benar-benar memalukan. Dia sangat jelas bahwa dia memang ditekan di alam semesta Hong Huang, tetapi bahkan tanpa penindasan yang berat ini, dia bukanlah lawan Luming. Dia hanya bisa bertahan paling lama untuk sementara. Dia tidak mau, dia mengaum, merangsang potensi, meningkatkan kekuatan tempur ke kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya, bertarung dengan sekuat tenaga. Tapi tetap tidak berguna, Luming menyerang seperti orang gila, tekanan mundurnya menyentuh. Setelah beberapa langkah, Luming menerobos pertahanan Lan Yuchen, dan senjata Ares membombardirnya. Bahkan jika Lan Yuchen memiliki baju besi, tubuhnya hampir pecah. Dia batuk darah, mundur dengan gila-gilaan, ingin menghindari keunggulan Luming, lalu menyesuaikan diri, mengambil jalan bertarung, dan bertarung dengan Luming, mencari peluang untuk melakukan serangan balik. Dia tidak mau menyerah dengan mudah. Sua. Di bawah kakinya ada sungai yang membuat kecepatannya meningkat tajam. Itu terus berkedip di platform batu, dan benar-benar menghindari serangan Luming. Ingin membandingkan kecepatan dengan aku. Ada cibiran di sudut mulut Luming. Di belakang punggungnya, sepasang sayap muncul. Dengan satu sayap, kecepatan Luming tiba-tiba meningkat, mengejar kecepatan Lan Yuchen, dan senjata Ares jatuh seperti gunung. Menyentuh. Lan Yuchen tidak menyangka kecepatan Luming begitu cepat. Dia menyusulnya dalam sekejap. Dia tertegun sejenak. Dia tidak punya waktu untuk melawan dan langsung dipukul di kepala. Bahkan jika dia memiliki baju besi top, dia tidak tahan. Kepala Lan Yuchen hampir meledak, otaknya berdengung, dan seluruh orang itu jatuh ke tanah dengan suara plop. Luming jatuh dengan cepat, dan senjata Ares mengenai Lan Yuchen lagi. Meretih. Tulang Lan Yuchen, seperti kacang goreng, terus retak, dan akhirnya roboh di tanah, sulit dipindahkan. Tidak. Luming, ada yang ingin kau katakan. Jangan bunuh dia. Di luar platform batu, banyak penguasa dunia bawa minum. Lan Yuchen dikalahkan. Dalam keadaan ini, mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Mereka sangat takut Luming akan membunuh Lan Yuchen. Luming, bunuh dia. Tidak ada keraguan antara kita di dunia yang dan dunia yin. Seorang lelaki tua di alam semesta cahaya suci banyak minum.